3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Akhirnya, hari yang disepakati dalam buku pertempuran Xiao Yichen telah tiba. Selama 3 hari ini, Xiao Xiao dan Ziyan, dua kaisar yang bertarung, membangun lapisan demi lapisan penghalang ruang di langit di atas alam bintang, memperkuat pertahanan Paviliun Xingyun. Pertahanan Paviliun Xingyun saat ini dapat dikatakan cukup menakutkan, bahkan Dou Di biasa pun tidak dapat menembus pertahanan Paviliun Xingyun. Namun, sangat sulit untuk mengatakan apakah pertahanan Paviliun Xingyun dapat menahan Xiao Yichen. Karena, setelah Xiao Yichen melalui 8 kematian dan 8 nyawa, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mesum. Melihat seluruh benua Douqi, saya khawatir hanya Xiao Yan yang bisa melawannya. Pada saat ini, Xiao Yan sedang mundur untuk pulih dari luka-lukanya. Untuk mengurangi korban, Xiao Xiao dan Ziyan memutuskan bahwa mereka berdua akan pergi berperang. Selama mereka bisa menyeret Xiao Yan keluar dari perbatasan, mereka mungkin masih punya kesempatan. Kalau tidak, mereka tidak hanya akan mati. Tidak ada seorang pun di seluruh Paviliun Starval yang bisa bertahan. Mereka tidak tahu kapan Xiao Yan akan pergi. Mereka hanya bisa bertaruh sekali. Ini pertaruhan besar, dan kemenangan bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Begitu juga jika taruhannya kalah, ribuan orang akan mati karenanya. Pada hari ini, Xiao Yichen datang ke langit di atas Paviliun Xingyun sangat awal. Kali ini, dia datang sendiri, tanpa satupun bawahan, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyapu pasukan gabungan di Paviliun Xingyun sendirian. Setelah Xiao Yichen muncul, Xiao Xiao dan Ziyan, keduanya mengenakan baju perang, terbang keluar dari Starval Pavilion dan datang ke Xiao Yichen. Melihat dua keindahan tiada taraf terbang keluar, mata Xiao Yichen memancarkan sedikit cabul, lidah merah darahnya menjilat bibirnya dengan rakus, dan segera tersenyum cabul. Haha, kedua wanita cantik ini adalah dua yang baru saja dipromosikan. Tuan, Paviliun Xingyun dikirim Anda keluar untuk memberikan Anda kepada saya, sehingga Anda bisa menjadi wanita saya. Tidak tahu malu, pencuri. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yichen, Xiao Xiao dan Ziyan memerah karena marah dan mengutuk dengan keras. Saya tidak tahu malu. Saya akan membiarkan Anda mencoba metode saya yang tidak tahu malu nanti. Xiao Yichen tidak marah. Dia tersenyum ringan. Xiao Yichen sama sekali tidak peduli dengan omelan Xiao Xiao dan Ziyan. Malah dia merasakan kenikmatan, seolah melihat kemarahan kedua gadis itu juga semacam kenikmatan. Xiao Yichen melanjutkan, jangan khawatir, setelah Anda mengikuti saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Mungkin, Anda telah melayani saya dengan baik. Jika saya bahagia, saya akan menyelamatkan nyawa orang-orang di Paviliun Xingyun. Pencuri tak tahu malu. Pergi ke neraka, Xiao Xiao dan Ziyan gemetar karena marah. Keduanya sangat marah sehingga mereka segera mengutuk dan menyerang Xiao Yichen bersama. Cahaya abadi, Xiao Xiao berteriak dalam-dalam, dan seberkas cahaya terang keluar dari telapak tangannya. Sinar cahaya yang menyilaukan menembus langit dan bumi, secara langsung menghancurkan kehampaan, membawa kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, dan meledak ke arah Xiao Yichen. Pedang pembunuh naga, Ziyan juga mendengus keras, dan segera mengorbankan pedang pembunuh naga, harta dari keluarga Taixu Gulong. Tulong Jian bangkit melawan badai, dan langsung menjadi puluhan ribu kaki besar. Pedang pembunuh naga besar, membawa kebenaran yang hebat dan kekuatan naga tertinggi, menembak ke arah Xiao Yichen. Menghadapi pukulan mengamuk dari kedua wanita itu, ekspresi Xiao Yichen tidak berubah sama sekali. Sekarang, seperti Xiao Yan, dia telah dipromosikan ke puncak Douqi. Dapat dikatakan bahwa di benua Douqi ini, dia tidak lagi takut pada siapapun. Bahkan jika Xiao Yan secara pribadi ada di sana, dia tidak akan kalah dari Xiao Yan. Terlebih lagi, dia masih memiliki kartu truf yang tidak digunakan di tangannya, dan kartu truf ini cukup untuk membuat Xiao Yan jatuh ke jalan buntu. Melihat ledakan cahaya abadi dan pedang pembunuh naga, Xiao Yichen mengambil langkah santai di kehampaan, dan kemudian mencibir, akan kutunjukkan seberapa besar jarak antara kau dan aku. Xiao Yichen mengulurkan kedua telapak tangannya, satu telapak tangan menarik kembali tembakan cahaya abadi oleh Xiao Xiao, dan telapak tangan lainnya langsung memegang pedang pembunuh naga. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan, dan retakan menyebar dari pedang pembunuh naga. Kemudian, pedang pembantai naga pecah inci demi inci, berubah menjadi fragmen gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke bawah. Pedang pembunuh naga, yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, sebenarnya telah rusak. Melihat adegan ini, wajah Xiao Xiao pucat, dan wajah Ziyan pucat. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa meskipun mereka telah dipromosikan menjadi Douqi, mereka masih bukan jenderal gabungan Xiao Yichen. Haha, dua wanita cantik, kamu milikku. Xiao Yichen tertawa, dan tanpa melihat bagaimana dia bergerak, dia datang tepat di belakang Xiao Xiao dan Ziyan, dan kemudian memeluk kedua putrinya dengan erat di lengannya. Kedua wanita itu berjuang mati-matian, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka dipenjara oleh Xiao Yichen, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Xiao Yichen bagaimanapun caranya. Lepaskan aku, Xiao Xiao berteriak dengan marah.
Dua wanita cantik ada di pelukanku. Mengapa aku rela melepaskannya? Xiao Yichen berkata dengan senyum jahat, sambil mencium pipi kedua gadis itu. Xiao Xiao dan Ziyan merasa malu dan marah. Xiao Xiao memarahi dengan marah, kamu bisa membunuh kami jika kamu memiliki kemampuan. Bunuh kalian semua, aku tidak tahan. Sayang sekali membunuh dua wanita cantik-cantik seperti ini. Xiao Yichen tersenyum cabul, menyapu mereka berdua dengan mata menyipit, dan kemudian berteriak ke pavilion Xingyun. Dia berteriak, Xiao Yan, kamu pengecut, jika kamu tidak keluar, aku akan mengambil dua wanita cantik dan bahagia. Biarkan mereka pergi. Begitu kata-kata Xiao Yichen jatuh, teriakan keras perlahan bergema, dan kemudian seorang pemuda berjubah hitam perlahan muncul, itu adalah Xiao Yan. Melihat Xiao Yan di depannya, Xiao Yichen selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia dengan hati-hati menatap Xiao Yan dan tidak menemukan kesalahan, jadi dia merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya keluar? Xiao Yan tanpa ekspresi, menatap Xiao Yichen dengan mata dingin, dan berkata, biarkan mereka pergi. Lepaskan mereka, apa yang kamu bercanda? Mereka adalah sandera saya sekarang, saya akan memukuli mereka sesuka saya. Xiao Yichen tersenyum dingin. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yichen hanya ingin menggunakan Xiao Xiao dan Ziyan untuk mengancamnya. Dia langsung berkata, Xiao Yichen, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membiarkan mereka pergi? Haha, Xiao Yan, kamu benar-benar menyegarkan. Xiao Yichen tertawa, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi tegas, dan berkata dengan tegas, aku ingin kamu memotong lenganmu. Mendengar ini, Xiao Xiao dan Ziyan sama-sama terkejut, dan kedua wanita itu berteriak serempak, jangan berjanji padanya. Diam, Xiao Yichen mengepalkan tangannya erat-erat, menahan kedua gadis itu, dan mengutuk dengan keras. Apa kamu tidak berani? Melihat keraguan-raguan Xiao Yan, Xiao Yichen tertawa mengejek, lalu berkata dengan tidak sabar, selama aku menghitung sampai 3 dan kamu belum memotong lenganmu, aku akan membunuh putrimu. 2. Xiao Yan bertanya dengan dingin, benarkah aku memotong lenganku, jadi kamu bisa melepaskannya? Xiao Yichen tertawa jahat, dan segera berteriak dengan marah, Xiao Yan, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku, apakah lenganmu terus-menerus patah? Kesabaranku terbatas, selama aku mengerahkan kekuatan, kedua wanita cantik ini akan segera menghilang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dan kemudian berteriak, untuk putriku, bagaimana jika aku mematahkan dua tangan? Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan belati, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat belati di tangannya, memegang belati di tangan kanannya, dan langsung memotong lengan kirinya. Segera setelah itu, dia dengan lembut melemparkan pisau pendek ke atas dengan tangan kanannya, dan ketika pisau pendek itu jatuh, itu langsung memotong lengan kanan Xiao Yan, dan darah menyembur keluar seperti pegas. Adegan ini sangat kejam dan berdarah, lengannya dipotong, Xiao Yan menggertakkan giginya, dia tertegun dan tidak berteriak, tetapi keringat di dahinya terus mengalir, menunjukkan betapa sakitnya dia bertahan. Xiao Yan berkata dengan dingin, biarkan mereka pergi. Xiao Yichen sangat bersemangat ketika melihat Xiao Yan membuang tangannya, dan segera melepaskan Xiao Xiao dan Ziyan, bukan karena dia menepati janjinya, tetapi karena Xiao Yan telah melepaskan tangannya, dia setara dengan menjadi orang lumpuh. Setelah dia membunuh Xiao Yan, kedua gadis itu tidak membiarkannya mengamuk, jadi dia melepaskan Xiao Xiao dan Ziyan dengan percaya diri. Ketika Xiao Xiao dan Ziyan melihat penampilan Xiao Yan, mereka berdua ketakutan dan pucat, dan mereka berdua berlari ke arah Xiao Yan. Tetapi begitu kedua wanita itu bertindak, mereka dipenjara di udara oleh Xiao Yichen. Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu memilikinya hari ini. Xiao Yichen tertawa puas, lalu menunjukkan tubuhnya dan langsung datang ke sisi Xiao Yan. Bang, 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 Xiao Yichen juga mengaktifkan mode tirani, dan satu demi satu pukulan mengerikan terus mengenai Xiao Yan. Lengan Xiao Yan lumpuh pada saat ini, dan di depan Xiao Yichen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah serangan yang menakutkan, tubuhnya terus-menerus terlempar ke atas dan ke bawah, dan darah merah mengalir keluar seperti hujan deras, dan turun, mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Xiao Yan, ayah, melihat keadaan tragis Xiao Yan, Ziyan dan Xiao Xiao sama-sama menjerit sedih. Keduanya tidak berani menatap langsung, dan perlahan memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir tak terbendung dari pipi mereka. Bang, Xiao Yichen sudah cukup menyiksa Xiao Yan, dan langsung memukul Xiao Yan dengan pukulan. Tubuh Xiao Yan meledak dengan keras, berubah menjadi awan darah, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mendengar ledakan tubuh Xiao Yan, Xiao Xiao dan Ziyan sangat marah hingga pingsan. Keduanya jatuh dari langit, tapi untungnya, orang kuat dari pavilion Xingyun dengan cepat menangkap mereka dan mengirim mereka kembali ke pavilion Xingyun. Haha, Xiao Yan benar-benar mati, dunia ini milikku. Tawa puas Xiao Yichen bergema di dunia ini,
kematian Xiao Yan membuatnya sangat bersemangat. Lagi pula, Xiao Yan belum pernah berlatih seni sihir seperti kebangkitan tingkat 9. Ketika Xiao Yan meninggal, dia mati, dan tidak mungkin baginya untuk dibangkitkan. Namun, sebelum tawanya berhenti, sosoknya menghilang ke langit dari udara tipis, hanya tawa puas yang masih bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Xiao Yichen hanya merasa bahwa dia tiba-tiba datang ke dunia lain, dan dunia ini sangat kaya akan energi spiritual. Pohon Bodhi kuno, Xiao Yichen melihat ke depan dan melihat pohon kuno yang sangat besar. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian berseru dalam ekstasi. Tetapi pada saat berikutnya, kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kejutan dan keterkejutan, dan dia berteriak dengan tidak percaya, "Xiao Yan, tidak mungkin, bukankah kamu sudah mati?" Saya melihat seorang pemuda berbaju hitam, dengan mata sedikit tertutup, duduk di atas pohon Bodhi tua. Pemuda berbaju hitam itu ternyata adalah Xiao Yan yang baru saja dibunuh oleh Xiao Yichen. Mendengar seruan Xiao Yichen, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yichen, aku sudah lama menunggumu." Melihat Xiao Yan duduk aman dan sehat di cabang pohon-pohon Bodhi kuno, ekspresi wajah Xiao Yichen tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Itu adalah ekspresi keheranan dan keterkejutan yang ekstrim. Mata Xiao Yichen penuh dengan keterkejutan dan tak terbayangkan, dia jelas ingat bahwa Xiao Yan telah benar-benar terbunuh, tetapi mengapa Xiao Yan muncul di sini dengan sangat baik? Xiao Yichen sangat terkejut dan berkata, "Xiao Yan, bukankah kamu memotong tanganmu sendiri dan dibunuh sepenuhnya olehku?" Xiao Yan mendengus dan berkata sambil mencibir, "Xiao Yichen, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir aku, Xiao Yan, akan melakukan tindakan bodoh seperti memotong tanganku sendiri?" Diolok-olok oleh Xiao Yan untuk sementara waktu, Xiao Yichen dipenuhi dengan rasa malu dan marah, dan dia bertanya dengan ragu, "Apa yang terjadi dengan Xiao Yan yang dibunuh olehku?" Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, "Itu hanya inkarnasiku." Inkarnasi di luar tubuh, saya pernah mendengar tentang inkarnasi jiwa dan 3000 hantu guntur, tetapi saya belum pernah mendengar tentang inkarnasi di luar tubuh. Jika itu adalah inkarnasi jiwa atau 3000 hantu guntur, aku pasti bisa langsung mengenalinya, tapi Xiao Yan yang aku bunuh tadi memang nafas Xiao Yanmu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Yichen langsung membela Dao Chao dengan tidak percaya. "Aduh," Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan, dan berkata, "Xiao Yichen, kamu pikir kamu adalah orang yang paling menakjubkan di benua Douqi ini, tetapi di mataku, Xiao Yichen tidak lebih dari orang bodoh, katak di dasar sumur. Tidak heran, katak di dasar sumur seperti Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui inkarnasi di luar tubuh?" Setelah jeda, Xiao Yan tersenyum misterius dan berkata, "Kamu, Xiao Yichen, hanyalah badut." Mendengar ejekan Xiao Yan, hati Xiao Yichen dipenuhi amarah, rambutnya berdiri tegak, dan dia tampak seperti singa yang marah. Dia berteriak dengan marah, "Xiao Yan, beraninya kamu memarahimu? Aku, dulu, kekuatanku adalah tidak sebaik Anda, tetapi sekarang kekuatan saya tidak kurang dari Anda. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda akan membayar harga yang mahal untuk apa yang baru saja Anda katakan." Xiao Yan tersenyum malas, "Benarkah, jika kamu punya nyali, ikut aku, kita bisa bertarung dengan baik." Tubuh Xiao Yan bergetar, berubah menjadi aliran cahaya, dan jatuh ke dalam kuali Qiankun. Melihat kuali besar yang tak tertandingi di depannya, Xiao Yichen ragu-ragu sejenak, tetapi juga terbang ke dalam kuali. Kuali Qiankun dapat menampung langit dan bumi, dan dapat menampung sungai. Di dalam kuali Qiankun, itu adalah dunianya sendiri. Ruang di dalamnya sangat luas. Ketika Xiao Yichen masuk ke kuali Qiankun, seolah-olah dia telah berjalan ke dunia lain. Ini adalah dunia api. Dengan nyala api tak terbatas yang naik dengan hebat antara langit dan bumi, suhu yang sangat panas pasti di luar jangkauan orang biasa. Untungnya, Xiao Yan dan Xiao Yichen sama-sama mengolah atribut api melawan Qi, jadi suhu panas di sekitar mereka benar-benar meningkatkan aura mereka. Begitu keduanya memasuki lautan api yang tak berujung, tanpa terlalu banyak omong kosong, pertempuran paling sengit dimulai secara langsung. Keduanya sekarang berada di puncak kekuatan Doudi, dan keduanya seimbang ketika mereka saling bertarung. Xiao Yichen telah mempelajari buku pegangan Kaisar Yan. Oleh karena itu, Xiao Yichen mengetahui hampir semua keterampilan bertarung yang diketahui Xiao Yan. Saya melihat Xiao Yan menampilkan penggaris gelombang pemecah api, dan Xiao Yichen juga menampilkan penggaris gelombang pemecah api. Xiao Yan menampilkan asteris-asteris penggaris renang, dan Xiao Yichen juga menampilkan asteris-asteris penggaris renang. Dengan cara ini, keduanya terus bertarung dengan keterampilan bertarung yang sama, dan fluktuasi energi yang mengerikan terus meledak, menyebabkan lautan api yang tak berujung ini menggulung badai api. Seluruh lautan api yang tak berujung melonjak seperti lautan badai. Xiao Yan berturut-turut melakukan keterampilan bertarung yang kuat seperti telapak keberuntungan surga besar, jari Huangquan, telapak Huangquan, 5 roda dari api, ledakan Yang Xuan,
penguasa kuno abadi api yang berbeda, dan seterusnya. Namun, setiap kali Xiaoyan menampilkan skill bertarung, Xiao Yichen juga menampilkan skill bertarung yang sama. Untuk sementara waktu, keduanya seimbang, dan tidak dapat dibedakan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Faktanya, di puncak kekuatan Doudi, keterampilan bertarung tingkat langit biasa tidak lagi dapat memainkan peran besar dalam pertempuran. Hanya beberapa keterampilan bertarung tingkat super surga yang akan memiliki sedikit efek. Pada akhirnya, Xiaoyan akhirnya menampilkan 23 teratai api berwarna. Teratai api 33 warna adalah serangan terkuat yang dapat ditampilkan Xiaoyan. Tetapi dia tidak dapat membuat teratai api seperti itu tanpa batas waktu. Dalam waktu singkat, dia hanya dapat menampilkan teratai api seperti itu sekali. Xiao Yichen segera menampilkan Black Flame Fire Lotus dan kemudian ingin bertarung melawan Xiaoyan. Dalam konfrontasi sebelumnya, keduanya seimbang, tetapi teratai api 23 warna milik Xiaoyan tidak sebanding dengan teratai api hitam milik Xiao Yichen. Dua teratai api meledak pada saat yang sama. Dua gelombang api yang sama sekali berbeda, saling berhadapan dengan sengit. Dalam konfrontasi antara teratai api 23 warna dan teratai api hitam, pada akhirnya, teratai api 23 warna memenangkan kemenangan besar, meniup Xiao Yichen keluar. Xiao Yichen juga terluka untuk pertama kalinya. Namun, Xiao Yichen mengelak tepat waktu, dan luka-lukanya tidak serius. Dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan menyerang Xiaoyan lagi. Xiao Yichen, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati Xiaoyanku. Xiaoyan mencibir, dan napasnya naik dengan cepat. Melihat Xiaoyan yang auranya naik dengan cepat, pupil Xiao Yichen tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah dia telah dipromosikan ke ranah pertempuran abadi, dan dia sengaja menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Namun, apa yang dikhawatirkan Xiao Yichen tidak terjadi, dan Xiaoyan tidak menembus batas Doudi dan memasuki ranah Douxian. Tapi tepat sebelum dia akan memasuki Douxian, dia tiba-tiba berhenti. Meskipun Xiaoyan tidak maju ke ranah Douxian, namun Xiaoyan menjadi orang yang paling dekat dengan Douxian, hanya tinggal setengah langkah lagi untuk dipromosikan menjadi Doudi. Xiaoyan hari ini, meskipun dia belum bisa benar-benar memasuki pertempuran abadi, dia sudah setengah abadi. Meskipun Banxian bukan Douxian asli, puncak Kaisar Dou jelas lebih kuat. Merasakan aura menakutkan di tubuh Xiaoyan, tubuh Xiao Yichen bergetar, berubah menjadi nyala api hitam, dan terbang dengan cepat menuju kedalaman lautan api. Xiaoyan mengejar Xiao Yichen tanpa tergesa-gesa. Dia telah datang lebih dari sekali di dunia kuali ini, dan dia secara alami lebih akrab daripada Xiao Yichen, jadi dia tidak perlu khawatir Xiao Yichen akan melarikan diri. Keduanya melewati tirai tipis satu demi satu dan memasuki dunia burung dan bunga yang misterius. Dunia ini damai, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, rumput beraspal, air jernih dan langit biru. Mendengarkan dengan cermat musik surgawi, ternyata itu adalah suara piano yang menyenangkan. Melihat ke kejauhan mengikuti suara piano, saya melihat awan dan kabut berlama-lama di langit di kejauhan, dan ada sebuah paviliun menjulang di antara awan dan kabut. Bukankah situasi ini negeri dongeng dalam legenda? Xiaoyan pernah ke sini sebelumnya dan tidak merasakan apa-apa, tetapi Xiao Yichen adalah pertama kalinya dia datang ke dunia magis ini. Dia membuka mulutnya karena terkejut, dan pipinya penuh kejutan. Di paviliun di langit, Xiao Yichen samar-samar melihat seorang wanita dengan kerudung di wajahnya, duduk di dekat jendela, bermain piano. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita itu, tetapi melihat sosok wanita yang anggun, dia menebak bahwa wanita itu pasti peri yang menakjubkan dengan penampilan yang sangat cantik. Wajah Xiao Yichen menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan harapan muncul di hatinya. Sekarang Xiaoyan sudah menjadi tubuh setengah abadi, dia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, tetapi dia bisa meminta bantuan wanita itu, mungkin wanita itu bisa menyelamatkannya. Dia hidup. Xiao Yichen segera terbang menuju kastil di langit. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia merasakan tekanan yang tidak terlihat di udara, dan semakin dia terbang ke depan, semakin besar tekanannya. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak tahan dengan tekanan yang menakutkan dan berhenti. Xiao Yichen segera berlutut dan berteriak minta tolong kepada wanita di kastil di langit. Peri, aku dikejar oleh orang jahat, tolong selamatkan hidupku, peri. Zeng, suara piano berhenti tiba-tiba, dan setelah beberapa saat, teriakan dingin penuh dengan niat membunuh yang dingin datang perlahan. Kamu bocah, kamu sangat tidak berguna. Pria jantan, jika kamu mati, kamu akan mati. Tapi kamu mencoba untuk bertahan. Berlututlah padaku dan mintalah bantuan. Orang yang paling aku benci dalam hidupku adalah kamu. Kamu menggangguku barusan. Aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Tapi aku akan membiarkanmu sekali aku ingat bahwa kamu adalah pelanggar pertama kali. Ingat lain kali. Sekarang, jangan berteriak di depanku. Suara wanita itu rendah tetapi penuh dengan keagungan tertinggi.
Meskipun Xiao Yan dan Xiao Yichen telah mencapai puncak Doudi, wanita itu memberi mereka perasaan yang sangat menakutkan. Mereka tidak dapat merasakan kekuatan wanita, mereka hanya merasa bahwa kekuatan wanita tidak terduga. Mereka tidak berani menunjukkan prasangka sedikit pun di depan wanita itu. Dewi, aku telah mengganggumu. Aku akan pergi sekarang, Xiao Yan berkata dengan lembut. Tidak perlu untuk ini, bukankah kalian akan bertarung? Kalau begitu aku akan memberimu tempat untuk bertarung. Begitu suara wanita itu jatuh, lingkungan di sekitar Xiao Yan dan Xiao Yichen berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, keduanya datang ke ruang lain. Ruang ini sangat kosong, dan itu sempurna untuk bertarung. Mengembangkan dunia, Xiao Yichen sangat terkejut melihat wanita itu berubah menjadi dunia lain dalam sekejap mata. Transformasi dunia kecil adalah semacam kekuatan gaib yang hanya bisa diberikan oleh orang kuat di atas dunia, penguasa abadi. Ketika dia datang ke dunia kecil yang berevolusi, Xiao Yan bertanya dengan dingin, "Cepat katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan guruku?" Xiao Yichen memenjarakan gurunya Yao Chen, tetapi Xiao Yan menggeledah Xiao Clan Manor, Xingyun Pavilion, Xiao Clan, dan Yanlik, tetapi tidak menemukan jejak Yao Lao. Dapat dilihat bahwa Yao Lao pasti disembunyikan oleh Xiao Yichen. Xiao Yichen tersenyum dingin. Yao Lao adalah kartu truf terakhir di tangannya, dan kartu truf ini cukup untuk membuat Xiao Yan jatuh ke jalan buntu. Xiao Yichen segera mengambil Yao Lao dari cincin Qiankun, lalu meraih leher Yao Lao dengan telapak tangannya, dan berkata sambil mencibir, "Xiao Yan, ini masih aturan lama, kamu memotong tanganmu sendiri, jika tidak, aku akan membunuh ini." Orang tua segera. Mendengar ini, Xiao Yan terjebak dalam dilema. Yao Lao dicekik parah oleh Xiao Yichen, tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Yao Lao menjadi semakin tua. Jelas, Yao Lao telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Xiao Yan berkata dengan marah, "Xiao Yichen, lepaskan guruku." Xiao Yichen berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin gurumu mati, kamu bisa memotong tanganmu sendiri." Kamu, Xiao Yan sangat marah, dan hatinya penuh amarah. Xiao Yichen ini sangat tidak tahu malu. Dia menggunakan Xiao Xiao dan Ziyan sebagai ancaman sebelumnya, dan sekarang dia menggunakan gurunya sebagai ancaman. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk memotong tangannya sendiri. Itu tidak akan membantu sama sekali. Tidak hanya dia tidak akan bisa menyelamatkan gurunya, tapi dia juga akan menjerumuskan dirinya ke jalan buntu. Tetapi jika Xiao Yichen tidak melakukan apa yang dikatakan Xiao Yichen mungkin akan benar-benar membunuh gurunya jika dia bertindak kejam. Untuk sementara waktu, Xiao Yan terjebak dalam dilema. "Jika kamu tidak memotong tanganmu sendiri dalam 3 bunyi bip, aku akan membunuh gurumu." Xiao Yichen tersenyum puas, lalu perlahan menghitung, 1, 2. Xiao Yichen baru saja menghitung sampai 2 ketika sebuah suara sedingin es terdengar perlahan, "Tuan-tuan, untuk bertahan hidup di dunia ini, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk bertarung dengan bermartabat dan memainkan trik-trik kecil ini." Keterampilan macam apa itu? Orang yang berbicara secara alami adalah wanita misterius yang tinggal di menara awan. Saat suara wanita itu jatuh, tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba meraih. Sebelum Xiao Yichen bisa bereaksi, debu obat di tangannya tidak terlihat, tangan besar meraihnya. Kemudian, tangan besar yang tak terlihat dan debu obat menghilang dengan sia-sia dalam kehampaan. Xiao Yan dan Xiao Yichen sama-sama kaget. Wanita misterius itu terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yichen sudah mencapai puncak Doudi, di depan wanita itu, Xiao Yichen seperti permainan anak-anak, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Meleleh. Wanita misterius itu tampaknya menjadi pengendali dunia ini. Di dunia ini, kata-katanya adalah hukum, dan tidak ada yang bisa mentolerir perlawanan dan keraguan apapun. Melihat gurunya terselamatkan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yichen dan berkata dengan senyum dingin, "Xiao Yichen, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan akun umum." Yao Chen diselamatkan dari tangannya. Xiao Yichen merasa sangat tertekan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, hatinya bahkan lebih marah. Dia segera berteriak dengan marah, "Lupakan, siapa yang takut pada siapa?" Begitu kata-kata itu jatuh, dia langsung gemetar, membawa kekuatan pembunuh yang mengerikan dan menyerang Xiao Yan dengan marah. Xiao Yan tersenyum dingin, dan ketika dia menginjak telapak kakinya, orang-orang sudah menyapa Xiao Yichen seperti kilat. Ledakan, begitu kedua belah pihak bersentuhan, ada ledakan-ledakan energi yang menghancurkan bumi, dan badai energi yang mengerikan terus menyebar, energi yang kuat dan energi yang melonjak, kekosongan dunia kecil ini, seperti es dan salju yang bertemu matahari, dengan cepat meleleh. Kecemerlangan energi yang menyilaukan terus meletus dari tempat keduanya berhadapan, mengaduk-aduk ke segala arah. Di langit, dua cahaya dan bayangan bergerak dengan cepat, dan serangkaian keterampilan bertarung yang sangat kuat terus ditampilkan. Dalam waktu singkat,
pertempuran antara kedua pria itu menghancurkan dunia kecil ini dan benar-benar mengubahnya menjadi reruntuhan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yichen sedikit lebih rendah dari Xiao Yan. Pada awalnya, Xiao Yichen mampu bersaing dengan Xiao Yan dengan pijakan yang sama, tetapi setelah beberapa saat, Xiao Yichen secara bertahap kalah dan jatuh ke dalam kerugian. Xiao Yichen menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Kekuatan bertarung Xiao Yan berada di luar imajinasinya. Di bawah serangan tirani Xiao Yan, dia hanya bisa mundur. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia hanya bisa berakhir dengan kekalahan. Wajah Xiao Yichen menunjukkan ekspresi ganas. Lalu dia menggertakkan giginya dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Xiao Yan, kamu memaksaku." Api hitam seperti tinta menyembur keluar dari tubuh Xiao Yichen, dan segera membungkus Xiao Yichen dengan berat. Pada saat ini, Xiao Yan terkejut melihat tubuh Xiao Yichen tiba-tiba terbakar, dan kemudian berubah menjadi massa api hitam. Api itu benar-benar habis, terintegrasi dengan api hitam sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa dijelaskan dan tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yichen. Pada saat ini, api-api hitam menyebar dengan cepat di dunia ini, dan hanya dalam waktu singkat, dunia ini benar-benar dipenuhi dengan api hitam. Bang! Sebuah tinju hitam menghantamnya dengan kecepatan ekstrim, memukul punggung Xiao Yan dengan kejam. Xiao Yan terhuyung-huyung dan mengambil beberapa langkah ke depan. Kecepatan yang sangat cepat, Xiao Yan terkejut. Dengan kekuatan tubuhnya yang setengah abadi, dia bahkan tidak merasakan ketika tinju api itu mengenainya sekarang. Dapat dilihat bahwa tinju api itu benar-benar aneh. Api aneh di tubuh Xiao Yan juga dimuntahkan, membungkus lapisan demi lapisan di permukaan tubuhnya, menghalangi semua api hitam keluar. Tiba-tiba, telapak tangan hitam besar datang diam-diam dan tergesa-gesa lagi. Kali ini Xiao Yan siap, dia berbalik dengan tiba-tiba, dan melemparkan tinjunya ke atas dengan marah. Namun, kecepatan sidik jari api hitam itu sedikit menggelikan, sama seperti Xiao Yan berbalik, sidik jari itu dengan kejam tercetak di dada Xiao Yan. Xiao Yan mundur beberapa langkah satu demi satu, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga tinggi. Api-api hitam di udara benar-benar aneh, seolah-olah dalam nyala api hitam ini, serangan paling menakutkan dapat diluncurkan kapan saja dan di mana saja. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yichen pasti berada di balik layar, tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan Xiao Yichen. Xiao Yan berjalan perlahan dalam api-api hitam. Pada saat ini, semua keterampilan pertahanannya diaktifkan. Di lapisan terluar adalah lapisan cahaya yang melindungi tubuh Dou Di memancarkan lingkaran cahaya samar, pertahanan api. Serangan kuat lainnya datang dengan cepat. Kali ini Xiao Yan tidak menghindar, karena dia tahu akan sulit baginya untuk menghindari serangan itu. Dengan keras, serangan itu menghantam cahaya yang melindungi tubuh, dan cahaya yang melindungi tubuh tiba-tiba bergetar hebat. Ketika serangan itu datang, Xiao Yan dengan hati-hati mengamati situasi serangan itu. Dia mencibir, tangan kanannya seperti pisau, dan dia menebas kekosongan di depan kiri. Dengan suara, bang, di mana pisau Xiao Yan lewat, hujan darah mengalir di kehampaan. Meskipun api hitam ini aneh, dalam analisis terakhir, saya khawatir itu setara dengan kekuatan formasi, domain, dan sejenisnya. Xiao Yichen baru saja menyembunyikan dirinya di dalam api hitam dan menyerang Xiao Yan terus-menerus. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi takut dengan api hitam yang aneh ini. Xiao Yichen disembunyikan di dalam nyala api hitam, tetapi cukup sulit untuk menemukan Xiao Yichen dari nyala api hitam. Karena itu, maka dia memadamkan semua api hitam di sini. Pikiran Xiao Yan bergerak, domain api yang berbeda segera terbuka, dan api melonjak keluar dari langit, yang berkembang menjadi dunia api yang aneh. Begitu api yang berbeda dan api hitam bersentuhan, itu seperti musuh air dan api, dan mereka bertarung dengan sengit di udara, dan semburan energi segera menyebar di udara. Xiao Yan duduk di tengah domain api berbeda, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak bergerak, seolah-olah dia sedang tidur. Faktanya, kesadaran spiritualnya telah tersebar di setiap sudut domain api aneh. Selama Xiao Yichen berani melangkah ke domain api aneh, dia pasti akan menjadi yang pertama merasakannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Xiao Yan selalu duduk seperti biksu tua dalam meditasi, duduk tak bergerak. Xiao Yichen, yang telah mengamati di luar alam untuk waktu yang lama, akhirnya tidak tahan lagi. Di bawah naungan api-api hitam, dia diam-diam berlari ke arah Xiao Yan. Xiao Yan masih tetap tidak bergerak. Ketika Xiao Yichen hanya beberapa meter darinya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, menggenggamnya di telapak tangannya, dan pedang iblis ilahi melintas. Cahaya dingin menyala, dan cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba meraung seperti lautan yang mengamuk, dan cahaya pedang dingin menebas dunia seolah-olah berlari melintasi dunia. Xiao Yichen berubah warna karena terkejut dan dengan cepat melangkah mundur. Namun, serangan Xiao Yan yang siap diluncurkan begitu cepat. Sebelum Xiao Yichen sempat mundur, sinar pedang ganas itu menembus kehampaan seperti kilat, langsung membelah Xiao Yichen menjadi dua bagian. Hujan darah memercik dengan keras,
dan kabut darah menyembur keluar, memenuhi udara. Xiao Yan menebas secara horizontal dan vertikal dengan pedang para dewa dan iblis di tangannya, membelah Xiao Yichen menjadi puluhan bagian, dan kebenciannya lega di dalam hatinya. Namun, tubuh Xiao Yichen, yang terbelah menjadi puluhan bagian, berubah menjadi massa api hitam, yang perlahan menghilang di antara dunia. Setelah Xiao Yichen ditangani, Xiao Yan menarik diri dari dunia kecil ini dan datang ke dasar kastil di langit untuk menemui gurunya Yao Chen. Keduanya saling menatap dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan adalah orang pertama yang berbicara dan berkata, "Maaf, Guru, saya kembali terlambat dan membuat Anda menderita." Senyum puas muncul di wajah tua Yao Chen, dan dia tertawa dan berkata, "Pulanglah, kembali saja." Xiao Yan hendak membawa gurunya kembali ke pavilion Xingyun. Sebelum meninggalkan dunia magis ini, Xiao Yan berterima kasih kepada Dewi di kastil di langit. "Terima kasih Dewi karena telah membantuku barusan." Sang Dewi berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu pembersihanku lagi di masa depan." "Ya, Xiao Yan tahu." Xiao Yan segera menjawab dengan hormat, dan kemudian terbang keluar dari Kuali Qiankun bersama Yao Chen, meninggalkan dunia batinnya, dan kembali ke pavilion Xingyun. Kembalinya Xiao Yan dan Yao Chen seperti menjatuhkan bom di pavilion Xingyun, menyebabkan semua orang di pavilion Xingyun mendidih. Sebelumnya, setelah melihat Xiao Yan dibunuh oleh Xiao Yichen, banyak orang tiba-tiba menjadi murung dan muram di pasukan koalisi, dan semua orang merasa putus asa di hati mereka. Xiao Yan terbunuh, jadi mereka tidak punya harapan untuk melawan Xiao Yichen. Namun, pada saat ini, Xiao Yan kembali dengan selamat, yang mengejutkan semua orang dan membuat semua orang gembira. Di lubuk hati semua orang, Xiao Yan telah menjadi pilar spiritual mereka. Selama Xiao Yan ada, mereka akan merasakan rasa aman. Xiao Xiao dan Ziyan melihat bahwa Xiao Yan kembali dengan selamat, dan keduanya bergegas langsung ke pelukan Xiao Yan dan menangis. Sebelum mereka melihat Xiao Yan terbunuh, mereka pingsan ketakutan. Pada saat ini, melihat Xiao Yan kembali dengan baik, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Sebaliknya, kembalinya Yao Lao tampak cukup sepi, kecuali beberapa mantan teman yang datang untuk mengucapkan selamat. Orang-orang lainnya ada di sekitar Xiao Yan. Yao Chen juga tidak peduli, karena bakatnya, kekuatannya saat ini adalah Santo Petarung Bintang 3. Dengan tingkat kekuatan ini, di antara pembangkit tenaga listrik tentara aliansi, mereka hanya dapat diperingkatkan di menengah dan bawah. Jika dia bukan guru Kaisar Yan, jika dia bukan mantan pemilik pavilion-pavilion Xingyun, saya takut banyak orang tidak mau repot-repot memperhatikannya. Yao Chen segera menjauh dari kerumunan, memasuki satu halaman di pavilion Xingyun, dan beristirahat dengan tenang. Dia telah banyak menderita selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya untuk beristirahat dengan baik. Namun, Xiao Yan tampaknya khawatir di tengah sorak-sorai. Meskipun Xiao Yichen terbunuh lagi, jika Xiao Yichen dibangkitkan lagi, Xiao Yichen mungkin telah memasuki ranah pertempuran abadi. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk melawan Xiao Yichen, jadi dia harus memikirkan cara untuk menghadapi Xiao Yichen sesegera mungkin. Ada angin sepoi-sepoi, dan di puncak gunung 10.000 zang di luar pavilion Xingyun, seorang pemuda berjubah hitam duduk dengan tenang. Pemuda berjubah hitam menutup matanya sedikit dan tidak bergerak. Pemuda berjubah hitam itu tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan gunung dan berubah menjadi batu di gunung. Tidak jauh di belakangnya, 3 wanita cantik berdiri dengan tenang. Sebagian besar waktu, ketiga wanita itu menatap pemuda berjubah hitam, dan kadang-kadang menatap kehampaan yang tak berujung. Seiring berjalannya waktu, ekspresi ketiga wanita itu secara bertahap menunjukkan ekspresi khawatir. 3 wanita yang menakjubkan adalah Yun Yun, Xiao Xiao dan Ziyan, dan pemuda berjubah hitam yang duduk bersila di puncak gunung secara alami adalah Xiao Yanhu. Selama sebulan, Xiao Yan duduk seperti patung di gunung ini selama sebulan. Yun Yun, Xiao Xiao dan Ziyan tinggal bersama Xiao Yan selama sebulan. Selama bulan ini, dengan pavilion Xingyun sebagai pusatnya, semua manusia dalam radius puluhan ribu mil dengan cepat dievakuasi. Meskipun mereka enggan meninggalkan tanah itu, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Xiao Yichen telah melalui 9 kematian dan 9 nyawa, dan 9 kematiannya telah diselesaikan dengan sukses. Kebangkitannya kali ini pasti akan bisa maju ke ranah pertarungan abadi. Pada saat itu, Xiao Yichen pasti akan melancarkan balas dendam gila. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua Douqi yang bisa melawan Xiao Yichen, bahkan Xiao Yan pun tidak. Benua Douqi akan menghadapi bencana, dan saya khawatir banyak orang akan mati di bawah pembunuhan gila Xiao Yichen. Untuk mengurangi korban, manusia dalam jarak puluhan ribu mil dari pavilion Xingyun semuanya mengevakuasi tanah ini satu demi satu. Zhongzhou yang dulu makmur tiba-tiba berubah menjadi tanah tandus dengan sedikit orang. Ketika semua orang mulai mengungsi, Xiao Yan, Xiao Xiao, Yun Yun, dan Ziyan
Keempat kaisar yang bertarung memilih untuk tinggal. Xiao Yan ingin tinggal dan berlatih bab induksi Taisang yang diberikan Lin Dongchuan padanya. Jika Xiao Yichen menyerang lagi, dia pasti telah dipromosikan ke ranah pertempuran abadi. Pembangkit tenaga listrik di ranah pertempuran abadi jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah bekerja sama dengan Lindong untuk mengalahkan Prizilan, tetapi itu juga dalam kasus bekerja sama dengan Lindong. Xiao Yan tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dou Xian. Oleh karena itu, Xiao Yan harus berhasil mengolah bab induksi Taisang dalam waktu sesingkat mungkin, merasakan kekuatan Taisang, dan menguasai embrio planet dari benua Douqi. Hanya dengan cara ini dia bisa bersaing dengan Xiao Yichen. Ini juga satu-satunya kesempatan Xiao Yan. Tetapi apakah begitu mudah untuk merasakan kekuatan dari Yang Maha Tinggi? Selama sebulan penuh, Xiao Yan duduk di puncak gunung ini, tidak bergerak, jelas dia tidak merasakan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Bibi Yun, apa menurutmu ayahku bisa menguasai janin pesawat? Melihat keterlambatan Xiao Yan, Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Xiao, Yun Yun sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, sulit untuk mengatakannya. Saya harap Xiao Yichen tidak datang lebih awal sebelum Xiao Yan menguasai embrio pesawat. Ziyan mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Tepat setelah kata-kata Ziyan selesai, Yun Yun, Xiao Xiao, dan Ziyan, wajah ketiganya sangat berubah pada saat yang sama, dan ketiganya berseru serempak, ayo. Haha, aku, Xiao Yichen, kembali, aku, Xiao Yichen, ingin menaklukkan seluruh benua Douqi. Suara gemuruh bergema perlahan di langit dan bumi, dan kemudian awan iblis melonjak di langit. Awan iblis seperti tinta menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh benua Douqi, membuat seluruh benua Douqi benar-benar ditelan, digelapkan. Xiao Yichen telah menjadi iblis, seru Yun Yun kaget. Ketika Yun Yun, Ziyan, dan Xiao Xiao terkejut, awan ajaib di langit berguling dengan keras, dan bayangan sihir hitam perlahan muncul. Pria itu diselimuti energi iblis yang tebal, dan api hitam naik dengan hebat di permukaan tubuhnya. Orang ini adalah Xiao Yichen, Kaisar Naga, dari benua Douqi. Seluruh tubuh Xiao Yichen berada dalam bayang-bayang, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Napasnya yang samar membuat seluruh benua Douqi bergetar. Pada saat ini, semua orang di Kekaisaran Jama, He Jiaoyu, Zhongzhu, dan bahkan seluruh benua Douqi mengangkat kepala mereka dengan kaget dan melihat ke langit yang seperti tinta, dengan ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Saat Xiao Yichen muncul, Yun Yun, Ziyan, dan Xiao Xiao saling melirik, ketiganya mengangguk ringan, dan kemudian segel di tangan mereka dengan cepat berubah. Fusion, sidik jari ketiga orang itu berubah dengan cepat dengan cara yang mempesona, dengan teriakan rendah, sidik jari ketiga orang itu selesai satu demi satu. Yun Yun, Xiao Xiao, dan Ziyan, mereka bertiga membentuk lingkaran di udara dan cepat berbalik tiga berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya Xiao Xiao dan Yun Yun bergabung bersama, dan kemudian Ziyan juga bergabung. Dengan cara ini, orang baru muncul. Orang ini bukan Xiao Xiao, atau Yun Yun dan Ziyan, tetapi perpaduan dari ketiganya menggunakan keterampilan bertarung fusi. Dia bisa dipanggil Xiao Ziyun untuk saat ini. Untuk menghadapi Xiao Yichen, Xiao Yan harus siap. Oleh karena itu, dia telah lama mengajarkan keterampilan bertarung fusi kepada Xiao Xiao, Ziyan, dan Yun Yun. Jika Xiao Yichen datang lebih awal sebelum dia menguasai embrio pesawat, mereka bertiga dapat menggunakan teknik pertarungan fusi untuk memberinya waktu terlebih dahulu. Menggunakan keterampilan bertarung fusi, peningkatan kekuatan bukanlah hubungan 1+1, tetapi peningkatan kelipatan. Oleh karena itu, setelah perpaduan Yun Yun, Xiao Xiao, dan Ziyan, kekuatan Xiao Ziyun tiba-tiba melonjak ke puncak Douqi. Xiao Ziyun melangkah sedikit dan datang ke langit, menghadap Xiao Yichen dari kejauhan, dan berteriak dengan dingin, Xiao Yichen, jika kamu melakukan terlalu banyak ketidakadilan, kamu akan bunuh diri, hentikan. Xiao Yichen tersenyum menghina, cibiran muncul di sudut mulutnya, dan mencibir, melakukan terlalu banyak ketidakadilan akan membunuh diri sendiri. Kalimat ini tidak akan berhasil untukku. Tanya saja, siapa lagi yang bisa membunuhku di benua Douqi ini? Dari sekarang, aku, Xiao Yichen, adalah penguasa benua Douqi. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang melawanku akan binasa. Suara iblis bergulir, dan tawa puas Xiao Yichen meraung di dunia ini. Tawa gemuruh mengguncang selama 9 hari dan bergoyang ke 9 tempat terpencil. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh langsung oleh tawanya yang menghancurkan bumi. Xiao Yichen berteriak dengan dingin, jika kamu menyerah sekarang dan tunduk padaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Jika kamu bersikeras menjadi musuhku, maka kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Xiao Ziyun mencibir, biarkan aku tunduk padamu, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Kalau begitu tidak mungkin, Xiao Yichen menghela nafas tanpa daya.
Aku tidak melihat gerakan apapun darinya saat dia menghela nafas. Sebuah telapak tangan hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Ziyun tanpa peringatan, dan kemudian menamparkan Xiao Ziyun dengan keras. Kulit Xiao Ziyun berubah drastis, tanpa ragu-ragu, cahaya menyilaukan dengan cepat menyala di telapak tangannya, lalu dia tiba-tiba mendorong tangannya ke atas, dan itu juga merupakan ledakan energi telapak tangan. Ledakan, dengan suara keras yang tak tertandingi, kedua telapak energi bertabrakan tiba-tiba, dan telapak energi yang diledakkan oleh Xiao Ziyun hanya terhenti sesaat, dan kemudian runtuh dengan keras. Kemudian telapak tangan hitam besar itu langsung menamparkan tubuh Xiao Ziyun. Xiao Ziyun menabrak tanah seperti bola meriam, dan gelombang energi yang terlihat menyebar. Di atas tanah, ada kawah tanpa dasar. Setelah beberapa saat, Xiao Ziyun naik ke langit dan kembali ke langit lagi. Pada saat ini, dia sedikit malu, dan ada sedikit darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia menatap dingin pada Xiao Yichen yang seperti iblis, dan matanya penuh kejutan dan gentar ketika dia melihat Xiao Yichen. Meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya ke puncak Doudi melalui keterampilan bertarung fusi, dia masih memiliki celah besar dibandingkan dengan Xiao Yichen di ranah Doxian. Pembangkit tenaga listrik di ranah Doxian benar-benar bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh pembangkit tenaga listrik Doudi. Di depan Xiao Yichen, dia merasakan ketidakberdayaan. Ayo cepat singkirkan kamu. Xiao Yichen tersenyum dingin. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Xiao Ziyun. Segera, dia mengarahkan jarinya ke Xiao Ziyun. Seekor naga hitam besar muncul dari udara tipis, dan kemudian membawanya bersamanya di bawah cuaca buruk. Dia menyerang Xiao Ziyun dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan raksasa hitam itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah melesat di depan Xiao Ziyun. Dalam keadaan darurat, seluruh tubuh Xiao Ziyun melonjak dengan Douqi, membentuk pertahanan Douqi yang kuat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, bercampur dengan pukulan yang menakutkan, dan tiba-tiba meledakkan naga raksasa hitam itu. Ledakan, ada suara keras lainnya, dan naga raksasa hitam itu dengan cepat menerobos kekuatan tinju Xiao Ziyun seperti sedang menghancurkan Gu Laxiu, menghancurkan pertahanan Douqi Xiao Ziyun, dan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Xiao Ziyun membuat lubang besar di tanah lagi, namun, dia segera naik ke langit lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya sangat layu. Tetapi untuk mengulur waktu bagi Xiao Yan, dia hanya menahan rasa sakit fisik dan bertahan. Pada saat ini, Xiao Yan sedang duduk di puncak gunung, merasakan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Apa yang mulia, yang maha kuasa adalah kekuatan, yang maha tinggi adalah hukum. Itu terlihat dan tidak terlihat, tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi itu membuat orang merasa seolah-olah mereka dekat. Singkatnya, makhluk tertinggi adalah makhluk tertinggi. Itu adalah keberadaan misterius yang misterius dan misterius. Pada saat ini, kesadaran Xiao Yan tampaknya telah menyatu dengan dunia ini. Gunung, sungai, bunga dan tanaman, hutan, hari itu, tanah itu, semua melewati kesadarannya. Kemanapun pikiran seseorang pergi, semua hal di dunia pergi kemanapun mereka mau. Perasaan itu seolah-olah, hanya dengan satu pikiran, dia bisa berkeliaran dengan bebas di benua Douqi, tanpa batasan ruang dan waktu. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar Xiao Yan perlahan memudar, tidak ada langit, tidak ada bumi, dan tidak ada pertempuran antara Xiao Yichen dan Xiao Ziyun. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan kesadaran Xiao Yan menjadi kehampaan yang gelap. Di ujung ekstrim ruang hampa adalah ruang kacau paling primitif. Selama di sana, Xiao Yan pernah merasakan keberadaan Tai Sang. Bisakah Xiao Yan menguasai kelahiran pesawat? Setiap pesawat memiliki embrio planet, dan siapapun yang menguasai embrio planet dapat menjadi penguasa pesawat. Selama berabad-abad, sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Jika Lindong tidak menceritakannya kepada Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa mengetahui keberadaan kelahiran pesawat. Karena itu, sepanjang zaman, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menguasai kelahiran pesawat. Xiao Yan sekarang berusaha menemukan lokasi kelahiran pesawat. Dapatkah dia berhasil? Xiao Yan memejamkan matanya sedikit. Kesadarannya telah melewati ruang dan waktu dan datang ke tempat yang kacau. Kesadarannya tampaknya telah bergabung ke dalam kekacauan, dan pada saat ini, dia merasakan pemikiran seperti kehidupan. Dalam kekacauan itu, pikirannya melihat makhluk seperti janin. Meskipun pemikiran makhluk itu masih sangat belum matang, itu sangat kuat. Semangat pesawat, akhirnya menemukanmu, Xiao Yan Lingzi berpikir kepada Hu dengan gembira. Janin pesawat, juga disebut roh pesawat, adalah Tai Sang, yang legendaris. Ini adalah makhluk yang paling kuat antara langit dan bumi, dan itu adalah keberadaan tertinggi antara langit dan bumi. Siapapun yang mendapatkannya dapat menjadi penguasa pesawat dan memiliki kekuatan seluruh pesawat. Kesadaran Xiao Yan perlahan mendekati embrio pesawat, dan embrio pesawat tampaknya merasakan pendekatannya.
cahaya kacau tiba-tiba melonjak, dan embrio pesawat menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar embrio pesawat, Xiao Yan juga berhenti. Dia mengulurkan anggota tubuhnya dan membiarkan dirinya sepenuhnya menyatu dengan kekacauan. Dia merasakan keberadaan embrio pesawat, dan suara rendah dan agung terdengar di kekacauan ini terdengar perlahan. Ikuti saya, sekarang benua Douqi sedang menghadapi bencana. Saya membutuhkan kekuatan Anda untuk mempertahankan keselamatan benua Douqi. Ikuti saya dengan tenang. Saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi benua Douqi. Suara megah bergema terus-menerus dalam kekacauan ini. Wajah Xiao Yan ditentukan, tangannya perlahan menyebar, menunggu embrio pesawat jatuh ke dalam pelukannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, proses menunggunya lama, dan saya tidak tahu berapa lama. Pada saat tertentu, Chaos Light tiba-tiba memenangkan kemenangan besar, dan segera berubah menjadi embrio spiritual seukuran tamparan, mendekat Xiao Yan, akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan, dan perlahan menyatu dengan kesadaran Xiao Yan. Penguasa pesawat, siapapun yang menguasai cikal bakal pesawat adalah penguasa pesawat. Pada saat ini, Xiao Yan menjadi penguasa pesawat benua Douqi. Mulai sekarang, benua Douqi ini adalah miliknya. Saat dia menguasai embrio pesawat, napasnya tiba-tiba melonjak, menembus batas Douyi dan memasuki ranah Douxian. Gunung di bawahnya tiba-tiba runtuh, dan dia diam-diam melayang di langit. Pada saat ini, dia memiliki perasaan dilahirkan kembali, seolah-olah tubuhnya bukan lagi tubuh fana, tetapi tubuh abadi. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melihat Xiao Ziyun dirobohkan oleh Xiao Yichen. Aku tidak tahu apakah ini pertama kalinya Xiao Yichen menjatuhkan Xiao Ziyun, tapi Xiao Ziyun seperti orang berdarah, dengan darah di sekujur tubuhnya. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia langsung memeluk Xiao Ziyun. Xiao Ziyun mengangkat kepalanya, melihat wajah Xiao Yan yang familiar, dan berkata dengan gembira, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya menguasai embrio pesawat? Xiao Yan mengangguk perlahan dan berkata, kamu pergi ke dunia batinku untuk beristirahat dulu, lalu serahkan padaku. Dengan mengatakan itu, Xiao Yan membuka dunia batin dan dengan hati-hati menempatkan Xiao Ziyun ke dunia batin. Setelah Xiao Ziyun tenang, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yichen di kejauhan dengan mata dingin. Setelah menguasai cikal bakal pesawat, Xiao Yan tampaknya dapat melihat melalui esensi dari berbagai hal. Pada saat ini, apa yang dilihatnya bukanlah Xiao Yichen, melainkan nyala api hitam yang menyala. Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yichen ini bukanlah manusia. Tubuhnya sebenarnya adalah Hei Yan, tidak heran Xiao Yichen dapat hidup kembali dan lagi. Selama api hitam tidak padam, dia tidak akan binasa. Melihat melalui detail Xiao Yichen, kebingungan Xiao Yan sebelumnya tiba-tiba tercerahkan. Meskipun, kebangkitan 9 putaran asteris dapat menghidupkan kembali orang, premisnya adalah bahwa tubuh tidak dapat dirusak, dan tubuh Xiao Yichen hancur lebih dari sekali, dan dia akhirnya bisa dilahirkan kembali secara utuh, justru karena tubuhnya adalah nyala api hitam. Apalagi Xiao Yan juga menemukan fakta mencengangkan bahwa Xiao Yichen ini bukan berasal dari benua Douqi. Penemuan ini membuat Xiao Yan cukup kaget. Dia bukan berasal dari benua Douqi. Jadi dari mana asalnya Xiao Yichen? Siapa yang mengirimnya? Apa tujuan mengirimnya ke sini? Segala macam keraguan membuat Xiao Yan memiliki ilusi. Dia merasa seolah-olah ada tangan besar yang mendorong semua ini tanpa terlihat. Di balik semua ini, ada seseorang yang merencanakan konspirasi besar dan membuat gambaran besar. Di mata orang itu, dia dan Xiao Yichen hanyalah bidak catur, dan bahkan peri yang tidak berperasaan tidak lebih dari bidak catur atas belas kasihan orang lain. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa kedinginan. Jika itu masalahnya, itu menakutkan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi semua ini? Misteri, semuanya adalah misteri. Semakin banyak Anda mencari jawabannya, semakin banyak teka-teki yang akan Anda temukan. Xiao Yan tidak berani memikirkannya lebih jauh, tapi bagaimanapun juga, dia akan membunuh Xiao Yichen sepenuhnya hari ini. Ditatap oleh Xiao Yan dengan dingin, Xiao Yichen merasa tidak nyaman di mana-mana. Dia berkata dengan senyum dingin, aku tidak percaya bahwa kamu, Xiao Yan, juga telah memasuki ranah pertempuran abadi. Xiao Yan tersenyum ringan. Pada saat ini, pikirannya setenang air, tanpa kegembiraan atau kemarahan. Setelah dia memasuki ranah pertempuran abadi, keadaan pikirannya juga mengalami perubahan besar. Dia telah banyak matang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, semua orang bersama satu sama lain, selanjutnya, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Baiklah, Xiao Yichen mengangguk ringan, lalu mencibir, setelah hari ini, Kaisar Yan Anda akan sepenuhnya dihapus dari benua Douqi, Kaisar Naga saya akan menjadi penguasa benua. Kamu tidak bisa menggunakannya di sini, kamu ikut aku. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong padanya, sosoknya gemetar dan menghilang ke udara. Xiao Yichen begitu ketat sehingga dia tiba-tiba menghilang dari udara. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik Douxian terlalu besar. Untuk menghindari kerusakan destruktif pada benua Douqi,
Xiao Yan langsung memimpin pertempuran antara keduanya ke ruang puluhan ribu mil jauhnya dari benua Douqi, unggul. Di atas ruang yang gelap gulita, Xiao Yan dan Xiao Yichen saling memandang dari kejauhan. Xiao Yichen merasa bahwa kemenangan ada di tangannya, dan segera mencibir, "Saya datang ke benua Douqi, dan semuanya berjalan dengan baik. Penampilan Anda benar-benar mengganggu rencana saya. Namun, tidak masalah, Anda akan segera berakhir." Mata Xiao Yan menjadi dingin dan dia mencibir. "Aku tidak peduli rencana apa yang kamu miliki. Selama kamu membahayakan benua Douqi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hari ini, kamu harus mati." "Berhenti bicara omong kosong, hari ini adalah kematianmu atau kematianku." Mata Xiao Yichen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggenggam tangannya sedikit, tangan api hitam besar bercampur dengan aura mengerikan yang tak terlukiskan, menamparkan Xiao Yan. Aura menakutkan itu sudah cukup untuk membunuh Kaisar Dou secara instan. "Berikan padaku," menghadapi raksasa api hitam yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Ditemani oleh minuman dinginnya, aura kuat yang melampaui langit dan bumi meledak. Di mata ketakutan Xiao Yichen, yang besar telapak tangan hitam pecah. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yichen berkilat ngeri, dan dia berkata dengan terkejut, "Kamu benar-benar menguasai embrio pesawat, bagaimana ini mungkin?" Tentu saja, Xiao Yichen telah mendengar tentang embrio pesawat, dan dia sangat akrab dengannya. Tugas utama kedatangannya ke benua Douqi adalah untuk mendapatkan embrio pesawat dari benua Douqi. Tetapi dia telah datang ke benua Douqi selama beberapa dekade. Tetapi dia tidak pernah merasakan tempat cikal bakal pesawat. Karena itu, dia sangat terkejut ketika melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menguasai cikal bakal pesawat. "Jie, Xiao Yan, karena kamu telah menguasai embrio pesawat, maka aku harus membiarkanmu menyerahkan embrio pesawat." Setelah shock, Xiao Yichen tertawa penuh semangat, dan dia berjuang untuk menemukan embrio dari pesawat. Setelah beberapa dekade, Xiao Yan kini telah memperoleh embrio pesawat. Selama dia membunuh Xiao Yan dan mendapatkan embrio pesawat, dia adalah penguasa pesawat benua Douqi. Xiao Yichen mengangkat tangannya perlahan, dan sidik jari yang rumit bergerak di tangannya tanpa tergesa-gesa. Saat sidik jarinya berubah, naga api hitam raksasa perlahan muncul di sekitarnya, dan fluktuasi energi yang mengerikan terus melambai keluar dari naga api hitam raksasa, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh terus-menerus. Naga api hitam ini ditransformasikan dari tubuh Xiao Yichen. Itu memadatkan semua kekuatan Xiao Yichen, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan makhluk abadi yang bertarung pun mungkin akan kesulitan melawan kekuatan naga api hitam. Xiao Yichen yakin bahwa Xiao Yan dapat sepenuhnya dibunuh melalui naga api hitam. Anda harus tahu bahwa naga api hitam dari klan naga api hitam telah membunuh pejuang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun naga api hitamnya belum mampu mencapai level itu sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan. "Xiao Yan, mati!" Suara iblis yang memekakkan telinga meraung dari mulut Xiao Yichen. Wajah Xiao Yichen menjadi sangat ganas dan menakutkan. Dengan lambaian telapak tangannya yang tiba-tiba, naga api hitam menyerang Xiao Yan dengan potensi pembunuhan yang mengerikan. Melihat situasi ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dengan sedikit rasa kasihan dan simpati di matanya. Xiao Yichen ini benar-benar menyedihkan. Dia belum menemukan situasi ketika dia akan mati. Sebagai penguasa pesawat, Xiao Yan hampir tak terkalahkan di benua Douqi. Belum lagi pembangkit tenaga listrik Douxian, dia adalah Dewa Dou yang legendaris, dan dia juga bisa bertarung melawan satu di benua Douqi. Ini adalah keuntungan dari master pesawat. Penguasa pesawat bukanlah nama palsu, tetapi penguasa sebenarnya dari pesawat. Dia dapat memanipulasi kekuatan pesawat sepuasnya dan bertarung melawan orang yang lebih kuat dari dirinya. Karena itu, master pesawat hampir tak terkalahkan saat bertarung di pesawatnya sendiri. Inilah sebabnya, sepanjang zaman, setiap orang yang mengetahui embrio pesawat ingin mendapatkan embrio pesawat. Embrio pesawat, sebagai benda suci pertama dari setiap pesawat, siapapun yang mendapatkannya akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di pesawat ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Yan dengan tenang merentangkan telapak tangannya. Embrio spiritual seukuran telapak tangan perlahan muncul di telapak tangannya. Xiao Yan berkata dengan ringan, "Xiao Yichen, biarkan ini semua berakhir." Wajah Xiao Yan tenang, dan dia menjentikkan telapak tangannya sedikit, dan embrio spiritual di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang kacau, menembak ke kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, embrio spiritual seukuran telapak tangan berubah menjadi embrio cahaya yang sangat besar, dan cahaya kekacauan yang menyilaukan terus melonjak. Kekuatan pesawat yang menakutkan terus berfluktuasi. Rusak, ketika naga api hitam mendekati Xiao Yan mengepalkan telapak tangannya sedikit, dan dengan suara rendah, naga api hitam yang berubah dari tubuh Xiao Yichen pecah berkeping-keping. Ledakan naga api hitam, Xiao Yichen ditarik oleh mesin udara, dan tenggorokannya tiba-tiba menjadi manis, dan seteguk darah segera menyembur. Kulitnya tiba-tiba berubah tanpa darah, jelas menderita luka serius. Menatap Xiao Yan dengan kebencian,
mata Xiao Yichen penuh dengan keengganan dan keterkejutan. Dia dan Xiao Yan juga bertarung dengan makhluk abadi, dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat rentan di depan Xiao Yan. Dia tidak berdamai, Xiao Yichen tidak didamaikan, dan rencana yang telah direncanakan selama beberapa dekade dihancurkan oleh Xiao Yan. Ada ekspresi ganas di wajahnya, dan kemudian dia berkata dengan enggan, jika itu masalahnya, mari kita mati bersama, saya ingin mengubah benua Douqi ini menjadi wilayah api-api hitam. Dunia api hitam, Xiao Yichen berteriak dengan dingin, dan api hitam yang memenuhi langit segera melonjak keluar. Pada saat yang sama, di langit benua Douqi, api-api hitam menutupi langit dan menutupi matahari, jatuh ke bawah, dan hujan api hitam mulai turun. Semua orang di benua Douqi menatap hujan api hitam di langit. Jika api hitam ini dibiarkan jatuh ke benua Douqi, saya khawatir seluruh benua Douqi akan langsung berubah menjadi domain api hitam. Xiao Yichen, kamu masih terobsesi sekarang, melihat Xiao Yichen berjuang sampai mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian berkata perlahan, bahwa dia. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, tubuh telanjang di langit tiba-tiba melonjak dengan cahaya, dan sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke bawah. Cahaya kekacauan menyapu langit dan menutupi tanah, menelan semua api hitam yang memenuhi langit. Gerakan membunuh Xiao Yichen yang kuat menghilang begitu saja. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yichen sangat berubah. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan kekuatan dan kekuatan menakutkan dari embrio pesawat, segala cara serangan yang menakutkan, di depan embrio pesawat, seperti permainan anak-anak, dan tidak mungkin diserang sama sekali. Xiao Yan sekarang adalah penguasa pesawat. Meskipun mereka berdua bertarung dengan makhluk abadi, Xiao Yichen tahu bahwa dia bukan lagi lawan Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan dengan enggan, lalu mengusap telapak tangannya ke dalam kehampaan, dan saluran luar angkasa terkoyak. Dia ingin melarikan diri melalui terowongan pesawat. Memanggil, namun, tepat ketika Xiao Yichen hendak melarikan diri, dia ngeri menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan cepat, dan ruang tempat dia berada telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah di dalam rahim pesawat itu. Xiao Yan, lepaskan aku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi, dan tidak akan pernah menghancurkan rumput atau pohon di benua Douqi. Pada saat ini, Xiao Yichen akhirnya merasakan aura kehancuran yang mematikan. Ketakutan, dia memohon pada Xiao Yan. Xiao Yan menatapnya dengan mata dingin. Dia membunuh ayah, saudara laki-laki kedua, dan putranya, memenjarakan Yao Lao dan kakak laki-laki tertua, memaksa Ya Fei mati, membunuh Xiao Yixian, dan membuat banyak orang tak bersalah mati sia-sia. Xiao kejahatan Yichen dapat digambarkan sebagai kejahatan yang tak terhitung banyaknya dan penuh kejahatan. Untuk kejahatan yang dia lakukan, bahkan jika dia harus ditebas, bahkan jika dia terbunuh 100 atau 1000 kali, masih akan sulit untuk menyelesaikan kebencian Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan mampu membunuh Xiao Yichen, tapi Xiao Yan tidak melakukannya. Membunuhnya begitu saja terlalu murah untuknya. Dia ingin menyiksa Xiao Yichen dengan baik, dan, yang paling penting, dia ingin menemukan dalang di balik Xiao Yichen. Xiao Yichen penuh kebencian, tetapi orang yang menghasut Xiao Yichen bahkan lebih tak termaafkan. Xiao Yan ingin mengetahui dalang di balik layar, dan kemudian pergi ke dalang di balik layar untuk menyelesaikan akun. Dia memiliki perasaan bahwa orang yang menginstruksikan Xiao Yichen dan orang yang menginstruksikan Xiao Yixian mungkin adalah orang yang sama. Orang itu adalah peri tak berperasaan, penguasa lembah tak berperasaan, yang mengaku memiliki kekuatan keabadian tertinggi. Jika itu masalahnya, Xiao Yan tidak akan pernah membuat Fiery Heartless. Meskipun kekuatan Xiao Yan jauh dari kekuatan peri tak berperasaan, Xiao Yan pasti akan melakukan apapun untuk membuat peri tak berperasaan hidup damai. Xiao Yan segera berkata dengan ringan, tidak apa-apa membiarkanmu pergi, selama kamu menjawab beberapa pertanyaan, aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, wajah Xiao Yichen menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan dia dengan bersemangat berkata, kamu bertanya, selama kamu bisa membiarkanku pergi, jangan ajukan beberapa pertanyaan, bahkan ratusan pertanyaan, aku bisa menjawabmu juga. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, siapa yang mengirimmu ke sini, siapa dalang di belakangmu, apa tujuan dia mengirimmu ke sini? Xiao Yan berteriak keras. Aku tidak akan memberitahumu pertanyaan-pertanyaan ini, kamu harus melepaskan pikiranmu. Setelah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ini, wajah Xiao Yichen sangat berubah, dan dia langsung menolak tanpa berpikir. Meskipun Xiao Yan mungkin membiarkannya pergi selama dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, konsekuensinya akan lebih serius, dan ajalnya akan lebih menyedihkan. Oleh karena itu, bagaimanapun, dia tidak akan mengatakannya. Melihat penolakan langsung Xiao Yichen untuk menjawab, Xiao Yan tidak terkejut. Dia tersenyum dingin. Di bawah kendali pikirannya, cahaya di langit tiba-tiba mengungguli. Xiao Yichen segera berteriak dan menjerit dalam cahaya. Xiao Yan tiba-tiba menggenggam telapak tangannya,
dan embrio besar pesawat mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya menjadi seukuran tamparan dan mendarat di tangan Xiao Yan. Dalam janin telanjang itu, sosok mungil Xiao Yichen masih terlihat melolong sedih. Melihat dengan dingin pada Xiao Yichen dalam embrio spiritual, Xiao Yan bertanya, "Saya akan bertanya lagi, apakah Anda benar-benar mengatakannya atau tidak?" "Xiao Yan, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Xiao Yichen berteriak sedih, tetapi nadanya masih kencang. Xiao Yan memegang telapak tangannya perlahan, dan embrio spiritual perlahan meleleh ke dalam tubuhnya. Dia tidak terburu-buru. Selama dia terus menyiksa Xiao Yichen, dia percaya bahwa Xiao Yichen akan mengatakannya cepat atau lambat. Kali ini, Xiao Yichen benar-benar terpecahkan. Xiao Yichen memasuki rahim pesawat, lalu dia tidak akan pernah berbalik, dan hanya bisa mati perlahan dalam siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ketika Xiao Yan pindah, dia meninggalkan medan perang dan terbang menuju benua Douqi. Melihat kembalinya Xiao Yan dengan penuh kemenangan, seluruh benua Douqi benar-benar mendidih, dan tak terhitung banyaknya orang yang berlutut, dengan air mata gembira mengalir di wajah mereka. Xiao Yan telah menghancurkan Kaisar Racun dan Kaisar Naga berturut-turut, pemberontakan dua kaisar, yang telah melanda benua Douqi selama beberapa dekade, akhirnya benar-benar diberantas hari ini. Rahmat Kaisar Yan untuk menyelamatkan dunia, tidak ada yang berani melupakan. Beberapa dekade yang lalu, Kaisar Yan berperang melawan Kaisar Jiwa, mengalahkan Kaisar Jiwa dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Puluhan tahun kemudian, Kaisar Yan membunuh Kaisar Racun dan Kaisar Naga berturut-turut, dan sekali lagi menyelamatkan makhluk hidup. Dua tindakan penyelamatan itu membuat Kaisar Yan menjadi penyelamat sejati di hati orang-orang. Di hati orang-orang, Kaisar Yan seperti rumah ilahi, dan statusnya di hati orang-orang adalah yang tertinggi, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ribuan tahun kemudian, nama Kaisar Yan akan diturunkan dari generasi ke generasi seperti mitos. Pada saat ini, banyak orang sangat bersemangat sehingga air mata memenuhi mata mereka. Itu adalah semacam kelahiran kembali setelah keputusasaan. Banyak orang gemetar dan berlutut, suara-suara yang tulus dan bersemangat menyatu dan mengguncang dunia. Xiao Yan tinggal di langit untuk sementara waktu, dan kemudian terbang ke arah barat yang ekstrim. Dia pergi ke ujung benua Douqi untuk menemukan rahasia tentang hilangnya Doudi dan hilangnya Origin Qi 10.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, ketika dia bertemu Tuo Shegudi telah mengisyaratkan bahwa di bagian paling barat dari daratan, akan ada beberapa petunjuk tentang misteri hilangnya Doudi. Di ujung barat benua Douqi, ada wilayah laut. Di wilayah laut ini, ada tempat yang sangat terkenal yang disebut Akhir Dunia. Alasan mengapa Akhir Dunia begitu terkenal adalah karena dikatakan bahwa akhir dunia ini adalah akhir dari benua Douqi. Xiao Yan dengan cepat datang ke daerah laut yang disebut akhir dunia. Dia melihat air biru di sekelilingnya, dan angin laut bertiup perlahan, membuat orang merasa lebih damai dan nyaman. Luar biasa sepi di sini. Xiao Yan berjalan di pantai di ujung bumi dan merasakan semacam ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak ada pertempuran, tidak ada perselisihan, seperti surga. Alasan mengapa Xiao Yan kembali ke benua Douqi bukan tanpa alasan. Dia memiliki beberapa tujuan, dan tujuan ini adalah untuk menemukan misteri hilangnya Doudi dan misteri hilangnya Qi Yuan. Xiao Yan berjalan perlahan di pantai di ujung bumi, kekuatan jiwanya menyebar seperti air pasang, memindai setiap sudut ujung bumi. Ujung bumi sangat kosong, dan di pantai ini, tidak ada apa-apa selain monumen batu yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan dia datang langsung di bawah tablet batu. Saya melihat tablet batu itu berdiri di antara langit dan bumi seperti Optimus Prime. Tablet batu menunjukkan jejak ukiran waktu di mana-mana, dan suasana kuno meresap dari tablet batu. Monumen batu tinggi berdiri di sana, seolah-olah telah ada selamanya, yang membuat orang merasa kagum. Xiao Yan melihat prasasti dan melihat 3 font kuno terukir di prasasti, Wandi Stele. Di Wandi Stele, selain 3 karakter besar, karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya terukir dengan padat, tetapi karena itu adalah font kuno, dan mereka sangat lapuk. Oleh karena itu, karakter kecil itu pada dasarnya tidak dapat dikenali oleh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mendekati monumen Wandi. Saat dia mendekati monumen Wandi, paksaan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari monumen Wandi. Apalagi, semakin dekat dia ke monumen Wandi, paksaan itu juga menjadi lebih kuat, semakin menakutkan. Tepat ketika Xiao Yan masih sekitar 3 kaki dari monumen Wandi, ledakan keras tiba-tiba pecah di udara, dan debu dan kabut memenuhi udara, dan sesosok tua berjalan keluar dari monumen Wandi. Sebuah teriakan dingin terdengar perlahan dari mulut. "Adik ini, tolong berhenti." Mereka yang mendekati monumen Wandi mati, melihat pria tua berambut putih yang tiba-tiba berjalan keluar dari monumen Wandi. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut bahwa ada seseorang di dalam monumen Wandi ini. Xiao Yan bertanya, "Siapa kamu?" Pria tua berambut putih itu tidak menjawab.
matanya yang mendung melirik Xiao Yan, dan berkata dengan ringan, "Anak muda, tolong kembalilah, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi." Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu orang tua itu, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui kekuatan orang tua itu. Agaknya, orang tua itu menggunakan metode khusus untuk menutupi auranya. Namun, menurut dugaan Xiao Yan, kekuatan lelaki tua di depannya setidaknya adalah Dou Di. Xiao Yan terkejut dengan tebakan ini, ada Kaisar Dou di benua Douqi ini, yang membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Xiao Yan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Junior Xiao Yan datang ke sini khusus untuk menemukan misteri hilangnya Dou Di. Saya harap senior dapat menjawab beberapa keraguan dari junior." Orang tua berambut putih itu bertanya perlahan, "Apakah kamu penguasa pesawat? Jika kamu bukan tuan pesawat, silakan kembali." Orang tua itu hanya melayani tuan pesawat. Tuan pesawat, mendengar ini, Xiao Yan tersenyum ringan, dan segera merentangkan telapak tangannya perlahan, dan embrio spiritual seukuran tamparan perlahan muncul. Dia tersenyum pada lelaki tua itu. "Apakah ini baik-baik saja?" "Embrio pesawat, kamu benar-benar penguasa pesawat." Melihat embrio roh di tangan Xiao Yan, wajah lelaki tua berambut putih itu menunjukkan sentuhan keterkejutan, dan dia segera berkata dengan penuh semangat, "Kamu adalah orangnya, aku ingin menunggu." Xiao Yan perlahan-lahan menyingkirkan embrio pesawat, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Karena itu masalahnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?" Mengetahui bahwa Xiao Yan adalah penguasa pesawat, sikap lelaki tua berambut putih itu telah banyak berubah. Dia tersenyum dan berkata, "Tanya saja, selama aku tahu, aku akan memberitahumu." Xiao Yan bertanya, "Pertama-tama, saya ingin tahu siapa Anda, mengapa Anda berada di monumen 10.000 kaisar?" Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit, dengan ekspresi berpikir di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa aku? Sudah lama sekali aku tidak memikirkan pertanyaan ini. Aku sekarang disebut orang tua yang menjaga monumen. Siapa nama saya sebelumnya?" Orang tua yang menjaga monumen itu berpikir sejenak, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia bergumam, "Oh, ya, saya adalah Kaisar Tian-Tian di antara 12 kaisar surgawi." Memikirkan 12 kaisar surgawi, lelaki tua yang menjaga monumen, Bai Tiandi, tampak sedih dan menghela nafas perlahan. "Saya pikir saat itu, seberapa kuat ke-12 kaisar surgawi, tapi bagaimana dengan sekarang? 12 kaisar surgawi meninggal dan menghilang. Hilang, aku satu-satunya lelaki tua malang yang tersisa, masih berpegang pada obsesi aslinya." Xiao Yan sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa lelaki tua yang menjaga monumen itu mengaku sebagai Kaisar Tian-Tian di 12 kaisar surgawi, di antara orang-orang yang dia kenal, Kaisar Fen Tian, Kaisar Xiao Tian, Kaisar Gu Tian, Kaisar Hun Tian, plus Kaisar Tian-Tian di depannya. 5 Kaisar Tian telah muncul di 12 kaisar. Meskipun 12 kaisar surgawi masih disebut Dou di dalam gelar mereka, mereka bukan Dou di biasa, tetapi Dou di kuno. Dou di kuno bukanlah tingkat kekuatan, tetapi beberapa makhluk yang sangat kuat yang telah menjadi Dou di sejak zaman kuno. 12 kaisar surgawi, juga dikenal sebagai 12 kaisar berburu abadi, kekuatan mereka tak terduga, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di ranah pertempuran abadi sulit untuk menjadi lawan mereka. Ini menunjukkan kengerian 12 kaisar surgawi. Xiao Yan tidak menyangka bahwa juga akan ada kaisar perburuan abadi di benua Douqi. Terlebih lagi, yang membuatnya bingung adalah begitu kekuatannya mencapai level Dou Di, benua Douqi akan ditolak. Jadi bagaimana Kaisar Bai Tian membuat benua Douqi tidak menolaknya? Tampaknya melihat keraguan Xiao Yan, Kaisar Tian-Tian menjelaskan dengan ringan, "Karena saya telah bersembunyi di Monumen Wandi untuk waktu yang lama, saya telah sepenuhnya menyembunyikan napas saya di Monumen Wandi, sehingga benua Douqi tidak akan menolak saya. Apakah kamu tidak ingin mencari petunjuk tentang hilangnya Kaisar Dou? Ayo, nak." Bai Tian melambai sedikit ke Xiao Yan, lalu berbalik, dan tubuhnya perlahan melebur ke dalam Monumen Wandi. Melihat Kaisar Tian-Tian memasuki Monumen Wandi, Xiao Yan sedikit ragu, tetapi juga mendekati Monumen Wandi. Ketika dia mendekati prasasti Wandi, cahaya perak tiba-tiba memancar di prasasti Wandi, membentuk lingkaran cahaya perak di prasasti Wandi. Ketika Xiao Yan menginjak telapak kakinya, dia memasuki lingkaran cahaya perak, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap lingkaran perak. Setelah melewati lingkaran perak, Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan mata Xiao Yan dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Xiao Yan sedikit tidak nyaman pada awalnya, dan menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di ruang yang aneh seperti aula besar. Dinding batu di sekitarnya diukir dengan karakter kecil yang padat, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan menyilaukan yang dia rasakan sebelumnya berasal dari ini. Apalagi, karakter di dinding batu tidak tetap, tapi bergerak perlahan di dinding batu. Karakter-karakter ini dalam font kuno, dan mereka terus bergerak, jadi Xiao Yan mengalami kesulitan membaca konten karakter itu untuk sementara waktu.
Apa kata-kata ini tertulis? Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, Xiao Yan segera bertanya kepada Kaisar Bai yang ada di sampingnya. Kaisar Tiantian menjawab perlahan, alasan mengapa prasasti ini disebut prasasti Wandi karena dibangun oleh kekuatan spiritual lebih dari 10.000 kaisar yang berperang. Kata-kata di prasasti ini adalah nama-nama pembangkit tenaga listrik Doudi yang dicatat dan latihan yang mereka latih. Di antara mereka, itu juga termasuk Fen Jue yang kamu latih. Meskipun Fen Jue adalah teknik yang sangat kuat, itu tidak unik. Banyak latihan di prasasti ini sebanding dengan Fen Jue. Mendengar apa yang Kaisar Tiantian katakan, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan yang dalam lagi. Apa yang Kaisar Tiantian katakan memberinya kejutan besar untuk 2 poin. Poin pertama adalah bahwa monumen 10.000 kaisar sebenarnya dibangun oleh kekuatan mental 10.000 kaisar Dou. Situasi seperti ini, hanya dengan memikirkannya, membuat orang merasa sangat menakutkan. Poin kedua, Kaisar Tiantian hanya meliriknya dan sudah melihat teknik pembakaran yang dia praktikkan. Penglihatan seperti ini benar-benar menakutkan. Di depan Kaisar Bai Tian, Xiao Yan seperti orang yang transparan, tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun. Sejak dia datang ke ujung bumi dan melihat monumen Wandi, semua yang dialami Xiao Yan menyentuh sarafnya dan membuatnya merasa sangat terkejut. Monumen 10.000 kaisar ini terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh apa yang dia lihat dan dengar, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, dan dia tiba-tiba melihat sesuatu seperti pecahan melayang tepat di atas ruang ini. Pecahan itu kusam dan tumpul, dan dikelilingi oleh tirai cahaya hitam. Pada pandangan pertama, beling itu sangat biasa, tapi intuisi memberitahu Xiao Yan bahwa itu sama sekali tidak biasa. Memutar kepalanya, Xiao Yan memandang Kaisar Bai Tian, menunjuk fragmen itu dan bertanya, apa itu? Tian ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, itu adalah bagian dari ruang waktu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Mungkin bisa memberimu bantuan. Fragmen ruang waktu? Bisakah fragmen ruang waktu juga disimpan? Seperti yang kita semua tahu, ruang waktu terlalu ilusi. Bahkan jika ada fragmen ruang waktu, itu cepat berlalu dan tidak dapat dipertahankan sama sekali. Tapi Kaisar Bai Tian benar-benar mengatakan bahwa fragmen di depannya adalah fragmen ruang waktu. Xiao Yan segera bertanya dengan bingung. Di dunia ini, ada berbagai macam kejutan. Tidak jarang fragmen ruang waktu dilestarikan, jawab Bai Tian di acuh tak acuh. Xiao Yan juga memikirkannya, jadi dia mengangguk setuju dan berkata, bisakah Anda mengirim saya ke fragmen ruang waktu? Saya ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Tiandi bergerak dengan telapak tangannya, dan fragmen ruang waktu segera terbang ke tangannya, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, anak muda, saya akan mengirim Anda ke dalam fragmen ruang waktu sekarang, dan Anda dapat mengalami bagian dari sejarah itu sendiri. Ya, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berterima kasih, lalu ada Senior Lao. Tiandi dengan lembut menyeka fragmen ruang waktu dengan telapak tangannya, dan tirai cahaya hitam yang membungkus fragmen ruang waktu tiba-tiba meledak. Setelah tirai cahaya hitam pecah, fragmen ruang waktu menyapu gelombang kekuatan ruang waktu, langsung membungkus Xiao Yan. Waktu dan ruang di sekitar Xiao Yan berubah dengan cepat, dan dia tampaknya melintasi sungai waktu yang panjang, terbang menuju zaman kuno. Tiba-tiba, Xiao Yan jatuh ke dalam ruang dan waktu 10.000 tahun yang lalu. Cuaca berkabut dan bau darah memenuhi udara. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa kabut itu ternyata adalah kabut darah. Seluruh langit telah diwarnai merah darah, dan suara pembunuhan yang menyedihkan terus datang dari kejauhan. Xiao Yan terbang ke udara dan melihat ke kejauhan. Tetapi ketika dia melihat bahwa tanah itu penuh dengan api perang, darah mengalir ke sungai, dan mayat tergeletak di mana-mana, pemandangan yang begitu tragis membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Pada saat ini, di tanah ini, banyak orang bertarung sengit dengan bayangan kabur. Sebagian besar orang yang bertarung adalah Doudi yang kuat, dan beberapa dari mereka kuat di ranah Dou Xian, dan bahkan beberapa dewa Dou yang legendaris. Kekuatan orang-orang ini cukup kuat, tetapi kelompok bayangan hitam tampaknya lebih kuat. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, dewa dan dewa abadi yang kuat terus jatuh dari kehampaan. Melihat kejatuhan para dewa satu persatu, Xiao Yan sangat ketakutan. Apa sebenarnya bayangan hitam itu? Bahkan para dewa yang kuat itu bisa dibunuh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok bayangan hitam itu sangat kabur, dan tidak mungkin untuk melihat apa itu. Apakah ini era kekacauan? Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, ini adalah pertama kalinya dia melihat era kekacauan. Api perang berkobar, dan pada saat ini, di setiap sudut dunia, api perang menyala, dan semua orang mati-matian bertarung dengan kelompok bayangan hitam. Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiao Yan berubah lagi, dan dia sampai pada kehampaan yang gelap. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa kekosongan ini ternyata adalah jalur pesawat yang menghubungkan benua Douqi, benua Genesis Qi, dan 1000 dunia besar. Pada saat ini, ada sosok di mana-mana di ruang ini, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran pesawat. Di antara orang-orang tersebut,
Xiao Yan justru menemukan beberapa sosok yang familiar, di antaranya Kaisar Fen Tian, Kaisar Hun Tian, Kaisar Xiao Tian, Kaisar Gu Tian, dan Kaisar Bai Tian. Pertempuran pesawat kuno dan modern dipentaskan dengan sengit di ruang ini, ledakan, 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 ledakan. Satu demi satu suara keras yang memekakkan telinga terus terdengar, dan fluktuasi energi yang mengerikan, di ruang hampa yang gelap, sangat kuat dan melonjak. Yang terjadi di sini bukanlah perang biasa, melainkan perang pesawat sungguhan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perang adalah semua pembangkit tenaga listrik puncak dari semua pesawat. Dalam pertempuran ini, orang dengan kekuatan terendah adalah Dou Di benua Douqi, Kaisar Dou, yang merupakan pembangkit tenaga listrik puncak, hanya bisa berada di bawah meja ketika dia tiba di sini. Oleh karena itu, dapat dilihat betapa kejamnya apa yang disebut pertempuran pesawat ini. Dalam pertempuran pesawat ini, benua Douqi, benua Genesis Qi, alam panjang umur, dan dunia Dakian semuanya memiliki pemain kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran. Saya melihat bahwa adegan pertempuran sangat kacau, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berada dalam konfrontasi sengit di ruang ini. Setiap saat, Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Darah yang tumpah mewarnai ruang kosong yang gelap gulita dengan warna merah darah. Ini adalah pertempuran pesawat, kejam dan berdarah. Meskipun pertempuran pesawat sangat kejam, era kekacauan jauh lebih kejam daripada pertempuran pesawat. Lagi pula, pertempuran pesawat juga merupakan bagian dari era chaos. Jika pertempuran pesawat dianggap sebagai titik, maka era chaos adalah barium wajah. Di era kekacauan, semua makhluk hidup adalah semut. Ledakan. Dengan suara keras, retakan besar tiba-tiba terbuka di ruang ini. Pada saat celah besar muncul, Kaisar asal Qi yang kaya segera melonjak keluar. Pembangkit tenaga listrik dari dunia umur panjang mulai dengan panik menjarah sumber Qi Kaisar yang terus-menerus dicurahkan dengan botol giok luar angkasa. Sebagai orang luar, Xiao Yan melihat ke dalam celah ruang angkasa, tetapi terkejut menemukan bahwa ujung dari celah ruang angkasa ternyata adalah benua Douqi. Ribuan tahun yang lalu, benua Douqi sangat kaya akan origin Qi, dan orang-orang kuat Dou dimuncul satu demi satu. Di antara banyak pesawat, itu bisa dikatakan sebagai pesawat yang lebih potensial. Bayangan kabur terbang menuju benua Douqi di sepanjang celah ruang besar. Melihat ini, Kaisar Xiao Tian, Kaisar Gu Tian, Kaisar Fen Tian dan lainnya langsung marah besar. Kaisar Xiao Tian berteriak, "Jika Anda ingin menyerang benua Douqi saya, tanyakan dulu apakah Kaisar Xiao Tian setuju." Xiao Tiandi membalik telapak tangannya, dan telapak tangan yang mempesona ditembakkan, membawa kekuatan menghancurkan langit, dan menamparkan dengan marah, bayangan hitam yang mencoba menyerang benua Douqi segera difoto sebagai daging. Gu Tiandi langsung memblokir celah ruang angkasa, melotot marah, dan berteriak, "Selama Gu Tiandi saya ada di sini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menyerang benua Douqi." Sekelompok sampah, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan benua Douqi yang kecil. Pada saat ini, teriakan yang jelas terdengar perlahan. Segera, seorang wanita berpakaian putih berkibar, seperti peri, perlahan jatuh. Melihat wanita berpakaian putih muncul, orang-orang yang bertarung semuanya stagnan, dan wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Fen Tiandi, dan tokoh-tokoh lainnya menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. Sosok wanita itu sangat cantik, dan dia mengenakan pakaian putih. Karena dia memunggungi Xiao Yan tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Namun, dilihat dari reaksi semua orang, wanita berbaju putih ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Xiao Yan menjadi penasaran, dan hendak berbalik ke depan untuk melihat orang seperti apa wanita ini yang mengejutkan banyak pria kuat. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan wanita berbaju putih, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, dan lainnya menghilang dalam sekejap. Waktu dan ruang mengalir dengan cepat di sekitar Xiao Yan, dan dalam sekejap, Xiao Yan menarik diri dari fragmen ruang waktu dan kembali ke ruang aneh monumen 10.000 kaisar. Xiao Yan diam-diam merasa kasihan di hatinya, dia hanya bisa melihat wajah wanita berbaju putih itu. Dia ingin melihat penampilan wanita berbaju putih, bukan karena kecantikan wanita berbaju putih, dia hanya ingin mencari tahu siapa wanita yang mengejutkan semua orang. Bahkan jika Anda bertemu di masa depan, Anda harus siap. Xiao Yan bertanya kepada Kaisar Bai Tian, apa yang terjadi setelah itu? Tian perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jangan tanya saya tidak tahu beberapa hal. Terlebih lagi, fakta-fakta itu sulit untuk diceritakan dengan jelas. Hanya ketika Anda memasuki era itu dan mengalaminya sendiri, Anda dapat benar-benar memahaminya, sesuatu yang terjadi di zaman itu. Xiao Yan mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata dengan senyum masam, tapi sudah 10.000 tahun sejak era kekacauan terakhir. Bagaimana saya bisa kembali ke era kekacauan itu? Kaisar Tian berkata dengan ringan, di era kekacauan itu,
12 Kaisar Surgawi mengundang kekuatan supernatural yang besar untuk membuat 12 fragmen ruang waktu, yang sepenuhnya mencatat era kekacauan. 12 fragmen ruang waktu ini terdiri dari itu disimpan oleh 12 Kaisar Surgawi. Tetapi kemudian, ketika 12 Kaisar Surgawi meninggal dan menghilang, 12 fragmen ruang waktu juga menghilang. Anda hanya perlu menemukan 6 dari 12 fragmen ruang waktu dan menyatukannya, Anda akan dapat memulihkan sejarah itu dan temukan kebenaran dari masalah ini. Kaisar Tiantian menyerahkan pecahan ruang waktu kepada Xiao Yan, dan berkata, kamu harus mengumpulkan pecahan ruang waktu ini terlebih dahulu, dan kemudian mencari 5 pecahan ruang waktu lainnya secara perlahan. Xiao Yan mengambil pecahan ruang waktu, membuka dunia batin dan memasukkannya, dan kemudian bertanya, tolong juga minta para senior untuk mengungkapkan, di mana saya dapat menemukan 5 pecahan ruang waktu lainnya. Bai Tiandi berkata, sejauh yang saya tahu, ada fragmen ruang waktu di benua Genesis Qi, dunia Daqian, Changsheng Tian, Lihen Tian, dan Jixing Tian. Anda dapat pergi ke tempat-tempat ini untuk menemukannya. Xiao Yan sangat akrab dengan 3 tempat pertama, tetapi dia belum pernah mendengar tentang 2 tempat terakhir. Jadi dia bertanya kepada Bai Tiandi, senior, saya tahu 3 tempat pertama, apa tempat Lihen Tian dan Jixing Tian, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Surga ada 9 tingkat, yaitu 9 tingkat surga, dan surga umur panjang, surga pembebasan, dan surga cinta tak berbalas adalah 3 hari ke depan. Surga 9 tingkat melambangkan 9 bencana di alam semesta, langit, surga umur panjang yang Anda tahu hanyalah tingkat pertama, surga, dan di atasnya, ada surga ke-8. Kaisar Tiantian bersusah payah menjelaskan secara rinci. Mendengar apa yang Kaisar Tiantian katakan, Xiao Yan benar-benar terkejut, dia belum pernah mendengar orang mengatakan apapun tentang Jiuxiong Tian sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa ada surga ke-8 di atas surga umur panjang, ini mematahkan kognisi sebelumnya. Dan pada saat yang sama ada gelombang kegembiraan di hatinya. Jiuxiong Tian ini adalah 9 tantangan utama. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di atas Jiuxiong Tian dan memandang rendah semua makhluk di dunia, langit. Pada saat ini, Xiao Yan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari, dia akan menginjakkan kaki di Jiuxiong Tian dan bangga dengan langit. Xiao Yan mengangguk dan berkata, oke, begitu, saya pasti akan mengumpulkan ke-6 fragmen ruang waktu. Ada ekspresi lega di wajah Tiandi. Dia mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah menjadi penguasa benua Douqi, dan masa depan benua Douqi sepenuhnya terserah kamu. Ketika kita pertama kali bertemu, aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Untukmu, aku akan memberimu latihan yang disebut Wan Di Jue. Wan Di Jue, mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Mendengar nama metode latihannya cukup mendominasi, tetapi metode latihan Burning Jue yang dia kembangkan juga merupakan metode latihan kelas 1 di dunia, dan sebenarnya tidak perlu berlatih metode latihan lainnya. Karena itu, tidak terlalu tertarik dengan latihan yang dikatakan Kaisar Bai Tian. Melihat Xiao Yan, sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan Wan Di Jue. Kaisar Tian sangat tidak senang, dan berkata dengan wajah marah, anak muda, jangan meremehkan Wan Di Jue. Meskipun Burn Jue bagus, Wan Di Jue tidak bagus. Jue adalah evolusi terakhir dari Fen Jue. Aku akan mengajarimu seni rahasia Wan Di sekarang, dan kamu dapat terus hidup. Dengan suara minuman bening Tian-Tiandi, semua karakter emas kecil di dinding batu di sekitarnya terbang keluar dari dinding batu, dan kemudian menabrak Xiao Yan. Pergi, dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah-olah pikirannya akan meledak kapan saja. Jumlah informasi yang mengalir ke langit sangat menakutkan, bahkan jika dia telah mencapai ranah pertempuran abadi, dia tidak tahan. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya sekaligus, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Kata-kata emas kecil yang dituangkan ke dalam pikirannya digabungkan secara teratur, dan serangkaian latihan yang kompleks terbentuk di benaknya. Pada saat ini, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan latihan Wan Di Jue dimulai secara otomatis di tubuhnya, dan kekuatan hisap yang kuat keluar dari tubuhnya. Semua energi di ruang aneh di dalam monumen Wan Di ini secara paksa dihirup oleh Xiao Yan. Selama proses ini, aura Xiao Yan naik ke atas dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yan menutup matanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membukanya. Energi dari ruang aneh ini terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan, dan nafas Xiao Yan terus naik ke atas dengan kecepatan tetap. Melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki negara bagian, Kaisar Bai Tian juga cukup lega. Dia berbalik tiba-tiba, dan tubuhnya perlahan memudar di ruang angkasa. Pada saat yang sama ketika Kaisar Bai Tian pergi, prasasti Wan Di berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang seperti udara antara langit dan bumi. Anak muda, kamu telah memperoleh seni rahasia 10.000 kaisar dan warisan 10.000 kaisar Dou. Ini adalah takdirmu.
Kamu harus memanfaatkan kekuatan yang kamu miliki untuk melindungi keselamatan benua Douqi. Sebuah suara tua terdengar perlahan di hati Xiao Yan, dan Xiao Yan juga membuka matanya saat ini. Dia sekarang berdiri sendiri di pantai di ujung bumi. Tidak ada monumen Wandi di sini, dan tidak ada Bai Tiandi, yang terjadi barusan seperti mimpi. Namun, Wandi Jue, yang perlahan mengalir di tubuhnya, serta kekuatan di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat, menunjukkan bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Kata-kata yang dikatakan Kaisar Tiantian sebelum pergi masih bergema di hatinya. Xiao Yan sedikit mengepalkan tinjunya dan bergumam, Kaisar Tiantian, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu, aku akan bertahan dengan hidupku, benua Douqi. Merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya, wajah Xiao Yan melonjak kegirangan, dan dia dengan gembira berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu akhirnya mencapai ranah Raja Abadi? Ranah pertempuran abadi dibagi menjadi 3 alam, Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan Agung Abadi. Secara umum, biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, bagi orang kuat yang memasuki ranah pertarungan abadi untuk pertama kalinya memasuki ranah Raja Abadi. Di 3 alam Douxian, ada kesenjangan besar antara masing-masing alam, sangat sulit untuk maju dari satu alam ke alam berikutnya, seringkali dibutuhkan waktu lama untuk berkultivasi, terakumulasi dari waktu ke waktu, dan hanya mungkin untuk maju ke alam berikutnya jika itu alami. Dan seperti Xiao Yan, dalam waktu sesingkat itu, dia dipromosikan ke ranah Raja Abadi, yang hampir merupakan eksistensi yang unik. Faktanya, alasan mengapa Xiao Yan bisa maju adalah karena dia berlatih, Wandi Jue, dan memperoleh warisan dari 10.000 kaisar yang bertarung. Merasakan kekuatan agung di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, wajah Xiao Yan menunjukkan ekstasi. Sejak dia berlatih, Wandi Jue, dia benar-benar merasakan kekuatan, Wandi Jue. Teknik, Benju, yang dia praktikkan di masa lalu hanya bisa menyerap dan menggunakan energi dari atribut api. Wandi Jue dapat menggunakan energi atribut apapun. Jelas, Wandi Jue jauh lebih kuat dari Fen Jue. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi, dan segera terbang kembali ke pavilion Xingyun. Pertempurannya dengan Xiao Yichen membuat benua Douqi penuh dengan lubang. Dengan kekalahan Xiao Yichen, benua Douqi akhirnya kembali tenang. Orang-orang mulai membangun kembali rumah mereka, dan benua Douqi mulai pulih sedikit demi sedikit. Di hari-hari berikutnya, Xiao Yan menjalani kehidupan nyaman yang langka. Dia dan Yun Yun, Xiao Xiao, Ziyan dan yang lainnya tinggal di sebuah rumah mewah dan unik jauh di dalam pavilion Xingyun. Yun Yun, Xiao Xiao, dan Ziyan menyembuhkan di Manor, sementara Xiao Yan menemani ketiga wanita cantik itu untuk sembuh. Xiao Yan telah memutuskan dalam hatinya bahwa selama Yun Yun, Xiao Xiao, dan Ziyan pulih dari cedera mereka, dia akan meninggalkan benua Douqi. Karena dia akan segera meninggalkan benua Douqi, dan dia pergi kali ini, saya tidak tahu apakah dia akan kembali ke benua Douqi di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan menghargai hari-harinya di benua Douqi. Yao Lao dan Xiao Ding juga tinggal di Manor. Mereka berdua tahu bahwa Xiao Yan akan segera pergi, jadi mereka berdua sering tinggal bersama Xiao Yan, berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Yan sebelum Xiao Yan pergi. Momen. Bagi Xiao Yan, Yao Lao dan Xiao Ding adalah orang terdekatnya. Yao selalu menjadi gurunya, seperti remake baginya. Tanpa Yao Lao, tidak akan ada dia hari ini. Karena itu, dia sangat menghormati Yao Lao, dan di dalam hatinya, Yao Lao seperti ayahnya. Xiao Ding adalah saudara laki-laki Xiao Yan dengan ayah dan ibu yang sama. Di dunia ini, selain putrinya Xiao Xiao, Xiao Ding adalah satu-satunya kerabatnya. Kedua orang ini adalah teman terdekatnya. Sebelum pergi, Xiao Yan memberi Yao Lao dan Xiao Ding banyak Origin Spirit Stone. Selain itu, Xiao Yan memberi Yao Lao sebuah Origin Spirit Jade Immortal Fin. Meskipun dengan bakat Yao Lao, hampir tidak ada kemungkinan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Tetapi dengan anggur abadi giok roh asal ini, situasinya akan sangat berbeda. Yao Lao akan dapat dipromosikan menjadi Kaisar Dou dalam waktu dekat dengan bantuan Origin Spirit Jade Immortal Fin ini. Saat ini, Pavilion Xingyun, Klan Xiao, dan Aliansi Yan semuanya sedang memperbaiki dan memulihkan, dan Xiao Yan juga menjelaskan beberapa hal selama penyembuhan ketiga gadis itu. Dalam hal Pavilion Xingyun, pemilik pavilion masih Yao Lao, dan wakil pemilik pavilion adalah murid Xiao Yan Yukuan. Sekarang urusan Yao Lao tinggi, dan dia tidak terlalu tertarik untuk mengelola sesuatu. Oleh karena itu, meskipun Yao Lao bernama Master Pavilion, urusan manajemen yang sebenarnya akan diserahkan kepada Yukuan untuk dilakukan. Sama sekali tidak ada masalah dengan karakter Yukuan, dan bakatnya bagus. Selama dia mau berlatih keras, saya yakin tidak akan lama sebelum dia bisa maju ke Doudi. Xiao Yan juga sangat lega saat menyerahkan Pavilion Xingyun kepada Yukuan. Adapun klan Xiao, Xiao Ding berhasil sebagai patriark klan Xiao. Meskipun kekuatan Xiao Ding tidak terlalu kuat, tetapi Xiao Ding adalah kakak tertua Xiao Yan,
dan dia menggantikan Patriark, dan tidak ada yang berani untuk tidak setuju. Selain itu, Xiao Ding memperoleh sejumlah besar Origin Spirit Stone dari Xiao Yan. Dengan bantuan batu roh sumber, kecepatan kultivasi Xiao Ding pasti akan sangat dipercepat. Mungkin suatu hari, dia juga bisa dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Adapun kepala klan Xiao dan kepala aliansi Yan, Xiao Yan memilih 2 orang paling terpercaya dari klan Xiao untuk dilayani. Dengan cara ini, klan Xiao mengendalikan klan Xiao, aliansi Yan dan Pavilion Xingyun, ditambah dengan hubungan antara klan Xiao dan klan Taixu Gulong, dapat dikatakan bahwa klan Xiao menguasai hampir setengah dari benua Douqi. Klan Xiao layak menjadi keluarga pertama di benua Douqi, dan tidak ada kekuatan atau klan lain yang dapat menandingi statusnya di benua Douqi. Setelah mengatur semuanya dengan benar, Xiao Yan menjalani kehidupan yang damai untuk sementara waktu. Selama kehidupan yang tenang ini, Xiao Yan membawa Xiao Yichen keluar setiap beberapa hari, menyiksanya dengan kejam, dan memaksanya untuk bertanya siapa dalang di balik layar. Meskipun Xiao Yichen disiksa sampai mati, nada suaranya masih sangat kencang, dan dia tidak pernah mengatakan siapa yang berada di balik layar. Namun, melalui serangan side by side Xiao Yan pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa dalang di balik Xiao Yichen adalah peri tanpa hati. Setelah memastikan identitas dalang di balik layar, Xiao Yan tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepada Xiao Yichen, dia bahkan lebih menganiaya Xiao Yichen. Suatu kali Xiao Yichen dianiaya sampai mati oleh Xiao Yan. Pada akhirnya, Xiao Yichen tidak tahan dengan pelecehan berulang kali oleh Xiao Yan, dan akhirnya menjelaskan kebenarannya kepada Xiao Yan. Ternyata Xiao Yichen memang dikirim oleh peri tak berperasaan. Tugas utamanya ketika dia datang ke benua Douqi adalah untuk mendapatkan embrio planar dari benua Douqi dan untuk mengendalikan seluruh benua Douqi. Kemudian, dia memasuki klan Xiao sebagai anak dari klan Xiao, dan kemudian berpura-pura menjadi seorang pemuda dengan kekuatan rendah. Dengan kultivasi selangkah demi selangkah, dia secara bertahap melepaskan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Alasan mengapa Xiao Yichen dipromosikan menjadi Kaisar Dou dalam waktu singkat bukanlah karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena kekuatan yang kuat yang telah lama tersegel di tubuhnya. Kekuatan besar itu disegel oleh hati peri kejam. Jadi bahkan Dou Sheng yang kuat pun tidak bisa merasakan kekuatan yang disegel di dalam tubuh Xiao Yichen. Jadi ada Kaisar Naga kemudian, tentu saja, kebangkitan 9 peringkat asteris juga diturunkan ke Xiao Yichen oleh peri yang tidak berperasaan. Xiao Yichen memiliki keterampilan sihir, 9 putaran kebangkitan asteris, dan memiliki backstage yang tangguh seperti peri tak berperasaan. Itulah sebabnya dia sangat tidak bermoral di benua Douqi. Setelah mendengarkan narasi Xiao Yichen, wajah Xiao Yan suram dan menakutkan saat ini. Peri tanpa hati benar-benar penuh kebencian. Dia tidak boleh membiarkannya pergi. Namun, Fiery Heartless terlalu kuat. Xiao Yan akan membalas dendam untuknya sekarang, tidak diragukan lagi akan mati. Melihat wajah suram Xiao Yan, Xiao Yichen berpikir bahwa Xiao Yan takut pada peri tak berperasaan, jadi dia mengancam, Xiao Yan, aku adalah peri tak berperasaan, jika kamu membiarkan dia tahu bahwa kamu telah melecehkanku seperti ini, dia tidak akan pernah membiarkannya, kamu pergi. Mendengar ini, wajah Xiao Yan menjadi lebih muram, dia menatap Xiao Yichen dengan mata dingin, dan mencibir, aku tidak bisa mengalahkan Fiery Heartless. Tapi jika aku ingin membunuh anjing Fiery Heartless, aku bisa dengan mudah melakukannya. Menatap mata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh, wajah Xiao Yichen penuh ketakutan, dan dia berseru, Xiao Yan, apa yang kau lakukan? Adegan, Anda akan membiarkan saya pergi. Xiao Yan menatap dingin ke arah Xiao Yichen di dalam rahim pesawat, dan mencibir, Xiao Yichen, kamu hanya seekor anjing di mataku. Apakah aku masih perlu menepati janjiku pada seekor anjing? Jadi, pergilah ke neraka. Saat kata terakhir Xiao Yan jatuh, telapak tangan Xiao Yan mengepal keras, lalu cahaya di dalam rahim pesawat tiba-tiba menang. Cahaya menyilaukan menyinari tubuh Xiao Yichen, dan tubuh Xiao Yichen tiba-tiba meleleh perlahan. Untuk sesaat, tubuh Xiao Yichen, bersama dengan jiwanya, sepenuhnya dimurnikan oleh embrio pesawat. Kali ini, Xiao Yichen sudah mati dan tidak bisa lagi mati, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Kaisar Naga, yang telah mengganggu benua Douqi selama beberapa dekade, akhirnya jatuh. Hari demi hari berlalu, dan Xiao Xiao, Yun Yun, dan Ziyan akhirnya pulih dari cedera mereka. Saat mereka bertiga pulih, sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk pergi. Meninggalkan benua Douqi kali ini, Xiao Yan memutuskan untuk pergi bersama Xiao Xiao dan Yun Yun. Xiao Xiao adalah putri tunggal Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa sedikit khawatir meninggalkannya sendirian di benua Douqi. Xiao Yan dan Yun Yun tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan kali ini mereka bertemu. Mereka tidak akan pernah berpisah bagaimanapun caranya. Awalnya, Ziyan juga berteriak untuk pergi dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan tidak setuju. Ziyan adalah kaisar naga dari klan naga kuno Taixu. Begitu dia pergi,
klan naga kuno Taixu pasti akan terkoyak lagi. Selain itu, stabilitas seluruh benua Douqi masih membutuhkannya untuk dihalangi. Meski Ziyan enggan, dia tetap setuju dengan keputusan Xiao Yan. Keberangkatan Xiao Yan kali ini cukup sederhana, kecuali Xiao Ding, Yao Lao, Yu Quan, Ziyan, Xiao Yan, Xiao Qing dan beberapa orang yang sangat dekat yang mengetahuinya, tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yan akan pergi hari ini. Sejak Xiao Yan meninggalkan benua Douqi kali ini, dia tidak membuka saluran pesawat, tetapi menggunakan perahu roh untuk pergi, sehingga tidak akan ada fenomena langit dan bumi. Dengan cara ini, mereka dapat meninggalkan benua Douqi dengan tenang tanpa mengganggu orang lain. Pada hari ini, setelah Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada Yao Lao, Xiao Ding, Yu Quan, Xiao Qing, Xiao Yan dan yang lainnya, Xiao Yan segera mengeluarkan perahu roh dan melemparkannya ke udara, dan perahu roh itu langsung menjadi lebih besar di udara. Xiao Yan, Yun Yun, dan Xiao Xiao menaiki perahu roh satu demi satu, dan kemudian melambaikan tangan kepada semua orang. Di bawah desakan Linger, perahu roh tiba-tiba memenangkan kemenangan besar. Kekosongan di sebelah perahu roh perlahan-lahan pecah dan terbuka. Perahu roh tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke dalam kehampaan, dan kehampaan yang rusak perlahan-lahan digabungkan kembali. Melihat perahu roh yang menghilang, semua orang merasa sangat sedih dan enggan berpisah. Kepergian Xiao Yan kali ini mungkin benar-benar sebuah perpisahan. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Xiao Yan memancarkan pandangan yang sangat tegas pada saat ini, dan dia bersumpah dalam hatinya, "Paman Yan, suatu hari, saya akan mengikuti jalan yang telah Anda tempuh untuk mengejar Anda pergi." Dalam kehampaan yang sunyi dan gelap gulita, sebuah perahu roh perak melintas. Di bawah kendali Linger, Lingzu bergegas menuju kehampaan yang tak berujung. Karena semua orang mengendarai perahu roh kali ini, Xiao Yan tidak perlu khawatir bahwa mereka bertiga akan terpisah satu sama lain. Di ruangan yang sunyi, Xiao Yan dan Yun Yun berpelukan dengan penuh semangat. Ketika mereka berada di benua Douqi, karena mereka sibuk berurusan dengan Xiao Yichen, tidak banyak kesempatan bagi keduanya untuk bermesraan. Pada saat ini, mereka berdua memiliki kesempatan untuk menjadi dekat, dan mereka segera saling berpelukan dengan penuh semangat. Xiao Yan dengan cepat melepas pakaian Yun Yun, dan tubuh giok putih tanpa cacat tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Tanpa apa-apa di tubuhnya, Yun Yun merasa sangat malu, dan awan merah tiba-tiba muncul di pipinya. Tubuhnya yang halus juga sedikit bergetar seperti sengatan listrik, memanggil. Di atas langit tak berawan, udara tiba-tiba berfluktuasi sedikit, dan kemudian celah ruang perlahan menyebar. Cahaya perak meledak dari celah di angkasa seperti kilat. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya perak itu ternyata adalah kapal luar angkasa yang luar biasa. "Apakah kamu akhirnya kembali ke Changshengtian?" Berdiri di dek kapal roh, menatap langit biru, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan segar dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini Changshengtian? Xiao Xiao dan Yun Yun datang ke Changshengtian untuk pertama kalinya dan terus memandangi pemandangan indah di bawah dek. Melihat keindahan seperti negeri dongeng di bawah, Xiao Xiao dan Yun Yun tidak bisa tidak kagum. "Ayah, kemana kita akan pergi?" Xiao Xiao tiba-tiba bertanya pada Xiao Yan. Mendengar pertanyaan Xiao Xiao, Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita cari tempat untuk menetap dulu." Perahu roh terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ketika perahu roh terbang di atas hutan, Xiao Yan melihat ke hutan di bawah dan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, Barium." Linger menghentikan Lingzu, lalu menatap Xiao Yan, dan bertanya tanpa alasan, "Ada apa? Kamu membuat perahu roh menyusut, dan mari kita melewati hutan." Xiao Yan berkata kepada Linger. Ternyata dia tiba-tiba menemukan bahwa hutan di depannya ternyata adalah tempat Nalan Kingsway dan Linglong jatuh. Pada awalnya, meskipun Nalan Kingsway dan Linglong jatuh dengan serius, itu tidak berarti bahwa mereka telah jatuh. Jadi dia ingin memasuki hutan untuk menemukan Nalan Kingsway dan Linglong. Linger menjawab dengan suara, dan kemudian mengatakan sesuatu di mulutnya. Perahu roh itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap, itu menjadi perahu kecil yang hanya bisa menampung 4 atau 5 orang. Yun Yun dan Xiao Xiao tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat bahwa Lingzu bisa besar atau kecil, dan wajah mereka penuh kejutan. Perahu roh berubah menjadi sinar perak, menyapu hutan, dan kemudian terbang perlahan di hutan. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, melambai ke kejauhan seperti gelombang air, di mana kekuatan jiwa telah berlalu. Ia terus-menerus memindai di hutan, dan lingkungan sekitarnya diamati dengan jelas. Perahu roh terus terbang ke depan, dalam sekejap mata, itu sudah terbang melalui sebagian besar hutan. Xiao Yan masih tidak menemukan petunjuk tentang Nalan Kingsway dan Linglong. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Xiao Yan menghela nafas kecewa dan berkata, "Lupakan saja, ayo pergi, kita tidak akan mencarinya lagi." Pada saat ini, Linger tiba-tiba berkata, "Tuan, ada 2 orang dan seorang malaikat di barat laut."
Haruskah kita pergi dan melihatnya? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dengan kekuatannya di alam pertarungan abadi, dia tidak menemukan siapapun di barat laut. Bagaimana dia mengetahuinya? Faktanya, Xiao Yan tidak tahu bahwa Linger, sebagai roh dari perahu roh, dilahirkan dengan beberapa kemampuan khusus, seperti merasakan nafas orang atau binatang. Linger dapat merasakan napas orang atau hewan dalam radius 10.000 mil dengan cara khusus. Bahkan Xiao Yan tidak bisa melakukan ini. Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lihat." Linger segera mengendalikan perahu roh dan terbang cepat ke barat laut. Meskipun kecepatan perahu roh tidak lambat, ia telah terbang di hutan untuk waktu yang lama, yang menunjukkan seberapa jauh jaraknya. Tiba-tiba, perahu roh berhenti terbang, dan Linger berkata, "Ada di sini." Pada saat ini, pertengkaran tiba-tiba datang dari tidak jauh ke depan. Saya baru saja mendengar salah satu suara berkata, "Jika bukan karena saya, Paman Long, Anda sudah lama dimakan oleh monster. Atau Anda akan diculik oleh monster untuk menjadi istri Anda. Saya menyelamatkan Anda, tapi Anda tidak hanya tidak berterima kasih kepada saya, tetapi juga tidak memberi saya tawaran yang bagus. Lihat wajah Anda, apakah Anda memiliki hati nurani?" Suara itu penuh dengan keluhan dan keluhan. Segera setelah itu, suara seorang wanita terdengar dingin. "Jika Anda ingin ibu saya memberi Anda wajah yang baik, Anda sedang bermimpi, Anda ular, ketika Anda menyelamatkan saya, Anda pasti tidak memiliki niat baik." Suara pertama tiba-tiba berteriak, "Hati nurani langit dan bumi, saya sudah memiliki Meng Yao, yang akan memiliki hati yang buruk untuk Anda. Selain itu, Anda sudah tua dan jelek, siapa yang akan melihat Anda? Beraninya kamu mengatakan bahwa wanita tua itu jelek. Mari kita lihat apakah aku tidak mencabik-cabikmu." Mendengar pertengkaran keduanya, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi gembira, karena suara keduanya persis Jiu Bai dan Linglong. Dia segera mengikuti suara itu dan melihat ke depan. "Saya melihat ada 3 gubuk jerami kecil di pegunungan, dan di depan gubuk itu ada sungai yang jernih. Dan di sebelah sungai, ada seorang pria dan seorang wanita yang duduk berdampingan. Itu adalah Jiu Bai dan Linglong. Pada saat ini, keduanya sedang bertengkar. 3 gubuk jerami dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Jiu Bai dan Linglong ini benar-benar menikmati diri mereka sendiri, dan mereka memilih tempat yang elegan untuk hidup dalam pengasingan." Xiao Yan tersenyum penuh pengertian, lalu menyingkirkan perahu roh, dan terbang menuju gubuk bersama Xiao Xiao dan Yun Yun. Jiu Bai, Linglong, lama tidak bertemu. Dengan tawa hangat, kekosongan di sebelah sungai tiba-tiba sedikit berfluktuasi, dan 3 sosok muncul. Ekspresi Jiu Bai dan Linglong tiba-tiba berubah. Setelah melihat wajah Xiao Yan dengan jelas, Jiu Bai berteriak dengan penuh semangat, "Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu?" "Ini aku." Xiao Yan tersenyum ringan, lalu melirik Linglong dan berkata dengan gembira, "Linglong, lukamu benar-benar sembuh, ini sangat bagus. Aku melihatmu jatuh dari luka serius hari itu, dan aku sangat khawatir. Ini semua berkatku, jika aku tidak menemukannya, dia pasti sudah lama meninggal." Jiu Bai tersenyum bangga. Xiao Yan tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, setelah konferensi abadi, di mana saja kamu? Mengapa kamu tidak melihat sosokmu?" Dengan ekspresi malu di wajah Jiu Bai, dia dengan ragu berkata, ini, dot ini, dot ini. Linglong mencibir, tentu saja dia melakukan hal yang baik, lihat, itulah yang dia lakukan. Mengatakan itu, Linglong tiba-tiba menunjuk ke belakang. Xiao Yan, Xiao Xiao, dan Yun Yun melihat ke arah jari-jari Linglong, dan melihat seorang wanita berpakaian putih di depan pintu salah satu gubuk jerami, bersandar di kusen pintu dengan kedua tangan, melihat keluar. Penampilan wanita itu cukup cantik, namun tubuhnya relatif buncit, dengan sedikit tonjolan di antara perut bagian bawah, ternyata dia hamil. Yang lebih mengejutkan Xiao Yan adalah ada sepasang sayap putih bersih di belakang wanita itu. Wanita ini ternyata adalah malaikat, dan dia adalah serafim. Xiao Yan menatap Jiu Bai dengan aneh, hatinya tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, Jiu Bai mengatakan kepadanya bahwa dia akan menangkap malaikat dan mengajarinya menjadi seorang gadis budak malaikat dan menghancurkan perutnya. Jadikan itu besar. Jiu Bai merasa malu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ketika dia melihat 2 wanita cantik di samping Xiao Yan, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Xiao Yan, kamu adalah anak yang cukup beruntung. Sudah berapa lama, ada wanita lain di sampingnya, kamu. Cepat perkenalkan 2 wanita cantik di sampingmu kepada Paman Long dan Linglong." Mendengar ini, Xiao Xiao dan Yun Yun menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Kali ini giliran Xiao Yan yang merasa sangat malu. Dia batuk kering, dan kemudian membuat Jiu Bai bergidik, mengutuk, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Xiao Yan segera memperkenalkan Xiao Xiao dan Yun Yun kepada Jiu Bai dan Linglong,
lalu memperkenalkan Jiu Bai dan Linglong kepada Xiao Xiao dan Yunyun. Ketika Xiao Yan selesai memperkenalkan satu sama lain, Jiu Bai menatap Xiao Xiao dengan mata terbelalak, dan berkata dengan terkejut, putrimu sudah sangat tua. Xiao Yan mengangguk, lalu berkata, ceritakan secara rinci apa yang terjadi setelah konferensi abadi. Bagaimana kamu dan Linglong berkumpul? Jiu Bai segera mulai berbicara. Ternyata setelah Xiao Yan membuat keributan besar di konferensi abadi hari itu, Jiu Bai tidak langsung pergi. Mengambil keuntungan dari kekacauan di Pavilion Zilan, dia mulai memutuskan untuk mengimplementasikan rencananya untuk menangkap malaikat itu. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan malaikat yang kesepian, berhasil menangkapnya, dan kemudian melarikan diri bersama malaikat itu. Jiu Bai membawa malaikat itu kembali ke sebuah gua dan mulai melakukan itu kepada malaikat itu, tetapi malaikat itu tidak bisa melakukannya. Jiu Bai tidak memaksanya, hanya memenjarakan malaikat itu. Sejak saat itu, Jiu Bai mulai mengejar bidadari tersebut dengan panik. Selain membatasi geraknya, Jiu Bai merawat bidadari itu dengan baik dalam hidupnya. Jiu Bai mengubah metodenya setiap hari untuk membuat malaikat bahagia. Malaikat itu tidak pernah mengalami hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan di bawah pengejaran gila Jiu Bai, dia secara bertahap jatuh cinta. Keduanya akhirnya jatuh cinta untuk waktu yang lama, dan kemudian, malaikat itu mengandung anak Jiu Bai. Suatu hari, Jiu Bai mendengar berita bahwa Linglong telah jatuh dengan serius, dan dia membawa malaikat itu ke hutan tempat Linglong jatuh. Untungnya, Jiu Bai menemukan Linglong, yang sedang sekarat. Jiu Bai buru-buru menyelamatkan Linglong. Di bawah perawatan Jiu Bai yang hati-hati, Linglong berangsur-angsur membaik, dan akhirnya memulihkan kehidupan. Ketika Jiu Bai selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya berita tentang Nalan Kingsway? Mendengar ini, Jiu Bai dan Linglong keduanya menggelengkan kepala perlahan, ekspresi suram di wajah mereka. Jiu Bai tak berdaya tersenyum dan berkata, aku sudah lama mencari di hutan ini. Tetapi nalan salju yang jernih tampaknya telah menguap tiba-tiba, dan saya tidak dapat menemukannya dimanapun. Saya harap Nalan Kingsway tidak akan pernah dalam masalah. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berdoa dalam hatinya. Xiao Yan, Jiu Bai dan Linglong bertemu lagi, dan semua orang sangat senang. Xiao Yan, Xiao Xiao, dan Yun Yun segera tinggal di sini. Setelah tinggal selama beberapa hari, atas saran Xiao Yan, Jiu Bai, Linglong dan Angel Meng Yao menaiki perahu roh dan meninggalkan hutan bersama Xiao Yan dan yang lainnya. Segera setelah Jiu Bai menaiki perahu roh, dia sangat memuji perahu roh dan jatuh cinta dengan perahu roh yang sempurna ini. Sambil bertanya tentang lokasi lembah patah hati, kelompok itu terbang ke arah lembah tanpa hati sambil menaiki perahu roh. Pada akhirnya, kelompok itu datang ke kota Huoyun, yang berjarak ratusan kilometer dari lembah kasihan. Xiao Yan menyingkirkan perahu roh dan memasuki kota Huoyun. Fire Cloud City adalah kota terbesar dalam radius 10.000 mil. Kota ini sangat megah, dan luasnya hampir sama dengan luas Kekaisaran Tang di benua asal Qi. Karena dekat dengan lembah cinta, itu sangat makmur. Kota ini sangat makmur, dan dekat dengan lembah cinta, jadi yang terbaik adalah menanyakan tentang lembah cinta di sini. Xiao Yan dan rombongannya segera menetap di kota. Sama seperti Xiao Yan dan lain-lain baru saja menetap, sepotong giok ruang slip di tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur. Slip giok ruang secara khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Lindong, dan fragmentasi slip giok ruang berarti bahwa Lindong memiliki berita tentang Kailin. Sepertinya aku akan pergi ke 1000 besar dunia, Xiao Yan bergumam sendiri di dalam hatinya. Xiao Yan juga memiliki kerinduan yang tak ada habisnya untuk pesawat atas yang legendaris ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.